Oke oke sip. Sudah kelihatan ini, materi yang akan kita bahas di slideshow ini gitu ya. Ini sudah saya rekam, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin dipelajari lagi di video kali ini, nanti akan saya share rekaman videonya gitu ya, biar ada ulangannya. Oke baik, mungkin kita langsung saja ya, masuk ke pembahasan. Eee, Pada malam kali ini kita akan membahas tentang ChatGPT for Affiliate gitu ya. Oke. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu ChatGPT for Affiliate, mohon izin untuk perkenalan diri saya gitu ya, biar teman-teman juga bisa lebih kenal lebih jauh tentang saya gitu ya. Perkenalkan nama saya Abuya Faruqi, mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal gitu ya, tapi nggak apa-apa kita kenalan lagi gitu ya, biar lebih mesra, biar lebih akrab. Oke, nama saya Abuya Faruqi, keseharian saya adalah sebagai internet marketer, pebisnis online, juga seorang affiliate, juga seorang reseller, ya pokoknya mah berbisnis yang berbau online gitu ya. Jadi bisnis online terus setiap hari gitu ya. Kadang jualan online atau buat konten atau semacamnya gitu ya. Jadi tiap hari selalu, di depan layar komputer gitu ya. Dan itu sudah saya lakukan sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 saya sudah mempelajari dunia tentang, blog gitu ya, blogger, cara membuat website seperti itu, dunia tentang artikel, SEO, Google, dan semacamnya gitu ya. Itu udah saya tekuni sejak tahun 2016 gitu ya. Dan selama sejak tahun 2016 itu terkadang ada yang bisnisnya naik, ada juga yang bisnisnya turun ya, namanya juga bisnis gitu ya, kadang naik kadang turun. Dan alhamdulillah sudah merasakan mendapatkan penghasilan yang di luar ekspektasi saya gitu ya. Keinginan saya pengennya dapat income itu sekitar puluhan juta per bulan gitu ya, tapi ternyata setelah dijalani malah lebih gitu ya. Tapi tidak selalu instan, tidak selalu konstan gitu ya, tidak selalu monoton gitu ya. Namanya juga bisnis kadang naik, kadang turun gitu ya. Tapi walaupun turun gitu ya, tapi, masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya gitu ya. Apalagi pada saat ini saya sudah memiliki seorang istri gitu ya, dengan 3 orang anak, alhamdulillah masih bisa tercukupi melalui dunia bisnis online ini gitu ya. Dulunya juga saya adalah seorang guru gitu ya, jadi mantan guru. Suaranya kecil ya? Oke. Cek 1 2 3. Cek cek. Oke, gimana jelas? Oke, suara oke. Kalau ada yang suaranya kecil tolong dilaporin aja ya, biar saya coba, ubah-ubah lagi ini settingannya. Oke. Oke lanjut, dulu ceritanya saya itu adalah seorang guru gitu ya, jadi mantan guru. Kebetulan dulu waktu kuliah S1 ngambil jurusan ilmu hukum, kemudian balik ke, apa ya namanya, ya katakanlah pondok pesantren gitu ya. Karena memang dulu waktu SMP, SMA itu saya, adalah seorang santri gitu ya, di pondok pesantren. Satu alma mater mungkin teman-teman ada yang sudah kenal dengan Adi Hidayat gitu ya, yang seorang ustadz yang ternama sekarang. Nah itu satu pondok sama saya dulunya gitu ya. Kalau Adi itu dulu kelas 3 SMA, nah saya itu baru masuk kelas 1 SMP gitu ya. Jadi selang perbedaan tahunnya ya sekitar 6 tahunan gitu. Nah waktu setelah lulus kuliah S1 kemudian balik ke pondok, disuruh ngajar itu ya. Karena memang merupakan pengabdian di pondok pesantren gitu ya. Dan itu pondok pesantrennya ada di Garut dan sekarang juga saya ada di Garut gitu ya, domisili di kota Garut. Mungkin ada teman-teman yang dari Garut juga mungkin nanti bisa kita ketemuan, bisa meeting gitu ya, bisa berkolaborasi untuk mengadakan bisnis gitu ya. Dan untuk pendidikan terakhir saya adalah pasca sarjana di bidang financial management gitu ya. Ya sama gitu ya, menekuni bidang bisnis gitu ya di, pasca sarjana ini, cuman lebih menekuni, lebih terfokus kepada bidang keuangan gitu ya. Tapi ternyata malah setelah lulus, bukan keuangan yang saya geluti, malah dunia pemasaran, terutama pemasaran di dunia digital atau digital marketing gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay, namanya juga kehidupan gitu ya. Oke lanjut.
Nah, di sini teman-teman yang sudah tergabung dalam komunitas Mau Maju. Oke, saya terangkan dulu apa itu komunitas Mau Maju. Komunitas Mau Maju adalah sebuah komunitas gitu ya yang ada di grup WhatsApp dan grup Telegram gitu ya. Di grup WhatsApp dan Telegram ini fungsinya untuk mengadakan sharing gitu ya. Sharing rutin mungkin setiap minggu, kadang bisa sekali seminggu atau 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu ya. Sharing rutin yang akan kami adakan gitu ya, khusus untuk teman-teman semuanya yang merupakan member Mau Maju gitu ya. Jadi kalau misalkan ada undangan, terus dapat undangan dari saya gitu ya untuk sharing gitu ya, nah itu teman-teman ikuti aja gitu ya. Ini gratis gitu ya, biar bisa memberikan manfaat untuk menambah ilmu dan mendapat jaringan atau networking antar member gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya kenalan di member komunitas Mau Maju gitu ya, kita bisa mengadakan kerjasama bisnis. Misalkan, saya jago dalam hal penjualan. Nah, orang itu, mempunyai produk atau mempunyai pabrik gitu ya. Jadi kita bisa menjualin, produknya dia gitu ya. Jadi langsung dari pabriknya langsung. Nah, itu bisa teman-teman jalin kerjasama gitu ya. Itu salah satu manfaat dari networking gitu ya. Maka di sini, eee, saya fokuskan komunitas Mau Maju ini supaya bisa menambah ilmu dan juga nambah networking gitu ya, biar jualannya laris gitu ya. Jadi semuanya juga dapat manfaatnya, ya ilmunya dapat, jualannya dapat gitu. Oke lanjut, untuk malam ini kita akan membahas tentang ChatGPT for Affiliate gitu ya. Tadi sudah saya singgung di awal gitu ya, sudah tanya kepada teman-teman ada yang sudah menggunakan ChatGPT atau belum gitu ya, dan ternyata ada yang sudah pakai, ada juga yang belum. Ada juga yang sudah tahu tapi belum pakai gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan sekali, mungkin mulai dari sekarang gunakan aja ChatGPT setiap hari gitu ya. Nah, kalau dulu sebelum-sebelumnya gitu ya, saya pernah sharing di komunitas Mau Maju di grup WhatsApp itu, saya sudah membahas tentang ChatGPT for WhatsApp marketing gitu ya. Mmm, maaf. ChatGPT for WhatsApp marketing gitu ya. Jadi kita akan menggunakan ChatGPT untuk WhatsApp marketing itu kalau sebelumnya kemarin gitu ya. Tapi kalau sekarang ChatGPT untuk affiliate. Nah ini kita bahas dulu, bedah dulu ada 2 kata yang harus teman-teman pahami. Yang pertama ChatGPT, yang kedua affiliate gitu ya. Nah apa itu ChatGPT? Oke. ChatGPT itu pada dasarnya adalah sebuah website gitu ya, sebuah website yang berupa chatbot. Jadi websitenya itu ya tampilannya seperti chat gitu ya, seperti chatting-an ya, seperti tampilan WhatsApp gitu ya, kita tinggal chatting-an. Kalau di WhatsApp kita chatting-annya sama orang gitu ya, orang antar orang. Kita chatting terus dibalas sama orang gitu ya, itu WhatsApp. Nah kalau misalkan ChatGPT kita chatting tapi dibalas sama robot gitu ya. Nah robotnya ini canggih gitu ya, karena eee memiliki otak yang berteknologi AI atau bahasa Inggrisnya AI gitu ya, singkatannya Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Jadi, robot ini atau chatbot ini atau website ini memiliki otak yang sama cerdasnya seperti manusia gitu ya. Nah itu cerdasnya seperti apa? Nah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu gitu ya, tapi kita bahas dulu ini. Nah, untuk mengakses, ChatGPT teman-teman bisa melalui web ini, namanya https://chat.openai.com. Nah, silahkan teman-teman akses ini, tapi kalau misalkan baru pertama kali mengakses ChatGPT, biasanya itu harus membuat akun terlebih dahulu gitu ya, harus daftar terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah daftar melalui web ini, nanti tampilannya akan seperti chatting-an seperti ini gitu ya. Jadi ada yang tanya terus dijawab, tanya jawab, tanya jawab. Kita yang bertanya nanti dijawab sama ChatGPT-nya langsung. Nah ini bisa diakses langsung lewat HP atau bisa lewat laptop gitu ya. Oke, manfaat ChatGPT ini sangat, gimana ya, sangat membantu sekali terutama untuk bisnis. Apalagi bisnis affiliate gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang ini sedang menjalani bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi itu ialah bisnis yang
apa ya, mempromosikan produk orang lain. Ketika ada orang yang beli produknya itu melalui rekomendasi kita, maka kita akan dapat, komisi, begitu ya. Nah, untuk memanfaatkan ChatGPT ini, manfaatnya terasa banyak sekali gitu ya. Ini hanya beberapa saja yang bisa saya paparkan di sini gitu ya. Tapi sebetulnya lebih dari ini gitu ya. Yang pertama bisa bikin jago copywriting gitu ya. ChatGPT ini bisa bikinin kita copywriting. Misalkan kita ingin mempromosikan produk A, itu bisa produk digital atau produk fisik apapun gitu ya, bebas gitu ya. Teman-teman mau mempromosikan produk apa aja, kita bisa minta buatkan copywriting atau kata-kata promosi ke ChatGPT gitu ya. Kalau biasanya dulu, saya membuat copywriting itu harus mikir lama gitu ya, setengah mati, harus menguasai ilmu copywriting-nya terlebih dahulu gitu ya. Banyak sekali rumusnya, banyak sekali aturannya, banyak sekali kaidahnya, dan terkadang ketika membuatnya itu saya kebingungan gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah jadi copywriting-nya gitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku atau enggak gitu ya. Jadi aduh, udah mah lama, pusing, bingung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita perintahkan ke ChatGPT, tolong buatkan copywriting untuk mempromosikan produk A gitu ya. Nah, ini akan langsung dibantu sama ChatGPT. Itu salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari ChatGPT. Kemudian ChatGPT juga jago hitung-hitungan gitu ya. Karena website ini memiliki otak yang sangat canggih gitu ya, seperti cerdasnya manusia. Ya tentu dia juga bisa jago ngitung sama seperti komputer lainnya gitu ya. Tapi kalau di komputer lain biasanya kita menggunakan hitung-hitungan ya yang sederhana misalkan, 1 tambah satu berapa gitu ya, itu di di kalkulator yang biasa. Tapi kalau misalkan ChatGPT kita bisa menghitung apapun gitu ya. Misalnya teman-teman punya saudara atau punya anak atau punya keponakan yang masih sekolah gitu ya, terus dia itu punya PR, PR-nya itu PR matematika atau PR fisika atau apapun gitu ya. Nah itu bisa menggunakan ChatGPT itu saya juga pernah iseng-iseng gitu ya sama anak gitu ya, sama saudara juga yang masih sekolah di sini, iseng-iseng menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan PR dan, eee, dia dapat 100 gitu ya. Hebat gitu ya. Nah itu salah satu contoh aja, tapi ternyata di luaran sana gitu ya, anak-anak zaman sekarang memang sudah kenal dengan yang namanya ChatGPT gitu ya. Jadi setiap PR apapun di sekolahnya, dia bisa mengerjakan dalam hitungan menit gitu ya, langsung beres gitu ya, karena pakai ChatGPT gitu ya. Dan ini ChatGPT gratis gitu ya. Kemudian manfaat lainnya ChatGPT itu pintar segalanya gitu ya. Jadi selain bisa jago copywriting, jago ngitung, nah pintar segalanya. Kalau kita tanya apapun dia bakal bisa jawab gitu ya, bisa jawab apapun. Cuman karena ingin, apa ya namanya, membatasi kemampuan ChatGPT agar lebih aman, karena kalau misalkan tahu segalanya itu kan seperti Tuhan gitu ya. Kalau misalkan ditanya tentang agama mana yang paling benar, nah ini akan sangat berbahaya bagi semua para pengguna gitu ya. Maka ChatGPT ini dibatasi, dibatasinya seperti apa? Dibatasi kemampuan pintarnya ini hanya sampai tahun 2021 saja. Jadi kalau misalkan ada event atau ada peristiwa atau ada berita yang di luar tahun 2021 atau 2022, 2023 gitu ya, itu dia nggak bisa jawab. Pinter, tapi terbatas hanya sampai tahun 2021 aja gitu ya. Kemudian ChatGPT juga bisa menjadi teman curhat gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ingin curhat, misalkan masalah rumah tangga atau masalah, hubungan asmara atau pertemanan atau hubungan apapun gitu ya, kalau misalkan curhat ke orang biasanya gitu ya, apalagi lewat WhatsApp gitu ya, kadang, suka sembunyi-sembunyi takut ketahuan sama orang yang, eee, orang lain, takut ketahuan orang lain gitu ya. Ada rahasia-rahasia yang harus ditutupi gitu ya. Apalagi kalau misalkan minta advice atau minta masukan gitu ya dari orang yang dicurhati. Nah, daripada seperti itu gitu ya, takutnya juga termasuk ke gibah, maka lebih baik menggunakan ChatGPT saja karena ChatGPT enak juga diajak ngobrol gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada masalah, minta masukan ke ChatGPT, nah itu bisa gitu ya. Karena ChatGPT, sangat netral gitu ya memberikan masukannya gitu. Silahkan teman-teman nanti coba aja. Kalau misalkan sudah menggunakan ChatGPT gitu ya. Kemudian
manfaat lainnya ChatGPT juga jago sebagai konsultan. Ini maksudnya gimana? Eee, konsultan kesehatan bisa, konsultan keuangan bisa, konsultan hukum bisa. Contoh seperti yang saya lakukan sehari-hari, misalnya, anak saya ini terkena demam atau panas atau, ada kejadian sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, saya biasanya tanya ke ChatGPT, tanyanya bagaimana cara penanganannya, bagaimana perawatannya, apa obatnya. Nah, itu bisa gitu ya, sangat cepat sekali daripada tanya langsung ke Google. Biasanya kalau tanya ke Google itu kan memberikan jawaban berupa website lagi, kemudian website-nya itu harus kita cari lagi, harus kita gali lagi. Nah, itu akan memakan waktu yang sangat lama dan itu buat saya agak capek juga gitu ya. Nah, untung ada ChatGPT bisa mencari, solusi tentang masalah yang saya alami gitu ya. Seperti misalkan anak saya demam, obatnya apa gitu ya, bagaimana cara pencegahannya, apa saja perawatannya. Nah, itu bisa gitu sama ChatGPT, karena ChatGPT bisa juga sebagai konsultan gitu ya. Konsultan apapun, kesehatan bisa, keuangan bisa, hukum ya bisa juga gitu ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara menggunakan ChatGPT sebagai konsultan keuangan atau konsultan bisnis atau mentor bisnis. Nanti akan saya demokan gitu ya. Kemudian manfaat lainnya juga ChatGPT, adalah jago translate. Artinya ChatGPT bisa mentranslate bahasa apapun gitu ya. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh ChatGPT gitu ya. Jadi misalnya, teman-teman ingin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, nah itu bisa, bahasa Inggris ke Arab bisa, bahasa Arab ke bahasa Jawa bisa sekali gitu ya, bahasa Jawa ke bahasa Sunda itu bisa sekali gitu ya menggunakan ChatGPT. Jadi kita tinggal perintahkan aja ke ChatGPT, "Tolong terjemahkan kalimat di bawah ini." Kita tinggal kasih kalimatnya apa, nanti akan diterjemahkan langsung sama ChatGPT. Ini juga yang menjadi keunggulan dari para pesaing ChatGPT. Salah satu pesaing ChatGPT ada namanya Bard gitu ya. Bard itu sama berupa website yang memiliki teknologi AI gitu ya, AI, sama cerdasnya gitu ya, cuman Bard ini tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi hebatnya Bard ini bisa menjangkau tahun 2022, 2023. Nah, itu tidak terbatas, tapi ya kelemahannya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bard ini dibuat oleh tim Google gitu ya. Kalau ChatGPT ini dibuat oleh tim perusahaan OpenAI gitu ya. Tapi perusahaan OpenAI ini adalah justru yang pertama kali mengeluarkan ChatGPT dan memang, para pendiri, para pelopor atau karyawannya yang sekarang ada di, OpenAI ini yang mengembangkan ChatGPT adalah dulunya merupakan karyawan dari Google gitu ya. Jadi dulu, kerja di Google kemudian keluar kemudian membuat sebuah perusahaan namanya perusahaan OpenAI gitu ya. Dan sekarang menghasilkan, beberapa, inovasi seperti membuat ChatGPT atau membuat teknologi-teknologi AI lainnya gitu ya. Jadi sangat, eee, mumpuni sekali gitu ya ChatGPT ini gitu ya. Maka tidak heran kalau misalnya ChatGPT sekarang ini sangat viral gitu. Bahkan saking viralnya, cukup hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan gitu ya kalau tidak salah, ChatGPT bisa tembus sebanyak 1 juta pengguna gitu ya. Kalau dulu TikTok katanya butuh 2 bulan kalau tidak salah ya, butuh 2 bulan untuk bisa tembus, 1 juta pengguna. Kalau Instagram butuh 2 tahun gitu ya, kalau Facebook butuh berapa tahun ya, agak lama gitu ya. Jadi makin ke sini tuh makin cepat gitu perkembangan teknologinya gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya ChatGPT bisa membuat ide konten gitu ya. Ini cocok untuk para konten kreator. Nah, termasuk juga para affiliate gitu ya. Affiliate biasanya kan mempromosikan produk, tapi mau tidak mau para affiliate juga harus bisa membuat konten gitu ya, baik konten berupa artikel, berupa video, atau berupa, teks seperti, status Facebook atau di Twitter gitu ya, atau apapun, gambar juga bisa gitu ya. Nah, baik konten apapun itu bisa gitu ya. Nah, kita kalau misalkan mau cari ide konten itu kan suka bingung, nih hari ini mau posting ide apa ya? Nah, itu bisa kita tanyakan langsung ke ChatGPT. Misalnya mau membuat konten motivasi, itu bisa gitu ya. Membuat konten tentang ide bisnis, itu bisa gitu ya. Bisa sekali. Jadi mulai sekarang teman-teman, harus menggunakan GPT gitu ya. Kemudian ChatGPT juga bisa berlaku sebagai mentor bisnis gitu ya. Kalau misalnya dulu
eee, saya ingin berbisnis gitu ya, tapi tidak tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan. Misalkan hari ini saya harus ngapain, besok harus ngapain, besoknya lagi harus ngapain, arahnya kemana. Nah itu, kalau misalkan jalan sendiri itu terlalu bebas gitu ya, jadi masih kebingungan sendiri. Beda kalau misalkan kita punya mentor bisnis sendiri gitu ya, nanti mentornya yang akan membimbing kita menunjukkan jalan mana yang harus dilalui gitu ya, arahnya harus kemana gitu ya. Itu bagusnya memiliki mentor gitu ya. Tapi kalau memiliki mentor bisnis ya itu, harus bayar juga gitu ya sebagai bentuk jasa tanda terima kasih kita kepada mentor yang udah bantuin bantuin bisnis kita gitu ya. Nah tapi karena sekarang udah ada ChatGPT bisa menjadi mentor bisnisnya teman-teman. Nanti akan saya demokan juga ya. Nah ini tampilan ChatGPT gitu ya, ini tampilan di laptop gitu ya. Nanti teman-teman juga kalau misalkan sudah masuk ke ChatGPT akan seperti ini gitu ya. Tampilannya, eee, simpel sekali gitu ya, hanya ada tulisan bahasa Inggris seperti ini, kemudian ada kotak send a message. Nah send a message-nya ini adalah kotak untuk memberikan perintah, kotak untuk chatting-nya gitu ya. Karena ChatGPT ini website untuk chatting-an gitu ya. Maka gak heran namanya ChatGPT gitu ya. Jadi tinggal chatting. Nah, chatting-nya itu chatting sama robot gitu ya. Kita tinggal perintahkan misalkan pengen bikin copywriting, pengen apapun ya tinggal di-chatting aja di situ nanti akan dijawab langsung sama ChatGPT-nya, seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu affiliate gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah paham apa sebetulnya affiliate gitu ya. Jadi affiliate marketing, itu adalah salah satu strategi pemasaran di mana seorang afiliasi bisa mempromosikan produk atau layanan orang lain, kemudian menerima komisi untuk setiap orang yang membeli produk tersebut. Ya ini tidak jauh berbeda seperti reseller gitu ya, seperti, dropshipper, sama saja seperti itu gitu ya. Cuman kalau reseller itu adalah kita promosikan produk orang lain, tapi produknya berupa produk fisik, biasanya seperti itu kalau reseller gitu ya. Kita beli dulu, kemudian kita bisa menjualkan produk tersebut ke orang lain. Nah, orang lain kalau misalkan ada yang beli melalui, rekomendasi kita, maka kita dapat komisi gitu ya. Nah, itu affiliate, reseller, dropshipper ya sama saja gitu ya. Pada intinya seperti itu, hanya mempromosikan produk orang lain atau produk vendor atau produk merchant namanya, seperti itu. Biasanya strategi yang dijalankan oleh affiliate itu, ya pada intinya promosi atau menyebarkan link. Jadi ketika ada orang yang membeli melalui link afiliasi kita, maka kita dapat komisi. Tapi sebetulnya untuk menjalankan affiliate itu banyak sekali strateginya gitu ya, tidak hanya sekedar, eee, sharing ke mana-mana atau copy paste link kemudian disebarin ke mana-mana. Nah itu nggak akan ngaruh gitu ya. Tapi ada strateginya, salah satunya adalah kita, seperti ini, posting, sharing, earning gitu ya. Posting biasanya kita, memposting konten-konten gitu ya, baik di website atau di Facebook atau TikTok, Instagram, atau sosial media apapun gitu ya. Jadi kita tiap hari bikin konten terus, kemudian isi dari kontennya itu kita taruh linknya gitu ya. Simpan linknya di konten tersebut. Nanti, eee, di isi kontennya kita arahkan untuk mengklik link tersebut gitu ya. Jadi pada intinya ya memang seperti itu, posting, kemudian sharing isi kontennya yang harus disenangi oleh banyak orang gitu ya, agar bisa mendapat perhatian gitu ya. Jadi kalau misalkan bikin konten yang biasa-biasa aja, nah itu orang-orang juga akan mengabaikan isi kontennya. Beda kalau misalkan kontennya yang disenangi banyak orang gitu ya, yang bermanfaat, apalagi kalau kontennya viral gitu ya, mudah viral. Tentu kalau misalkan konten kita viral gitu ya, apalagi, konten itu disisipi sama link affiliate kita gitu ya, tentu banyak kemungkinan peluang orang mengeklik link kita gitu ya, link afiliasi kita. Maka ketika banyak orang yang klik link afiliasi kita kemudian orang itu beli, nah kita dapat, pemasukan gitu ya, dapat earning gitu ya, dapat komisi gitu ya. Itu strategi affiliate gitu ya, pada dasarnya seperti itu. Oke, terus gimana caranya agar bisa sukses menjadi affiliate gitu ya? Untuk menjadi affiliate itu kan sebetulnya cara kerjanya mudah sekali. Kita hanya, ambil link afiliasi kemudian sebarin.
Tapi gimana caranya agar orang banyak klik link afiliasi kita gitu ya. Ada beberapa cara agar teman-teman bisa sukses di dunia afiliasi gitu ya, seperti yang dulu pernah saya lakukan gitu ya. Pertama, kuasai platform gitu ya. Maksudnya, teman-teman harus kuasai, bagaimana aturan masing-masing vendor gitu ya. Misalkan teman-teman ini adalah affiliate TikTok misalnya, maka teman-teman harus kuasai dulu bagaimana aturan dan cara main, TikTok affiliate itu seperti apa gitu ya. Di, affiliate Tokopedia juga seperti apa, itu tiap masing-masing platform juga berbeda gitu ya. Seperti mungkin yang sedang rame sekarang gitu ya, ada beberapa vendor seperti teman-teman kita gitu ya, ada affiliateaja.com, ada Digitatif, ada Mudah Digital, dan ada teman-teman lainnya gitu ya yang serupa, ada Billionaire Coach, ada yang lainnya. Nah itu belum bisa saya sebutkan satu-satu, banyak sekali. Nah itu teman-teman kalau ingin sukses, salah satu caranya adalah menguasai aturan dari masing-masing vendor tersebut seperti apa gitu ya. Bagaimana aturan komisinya, bagaimana aturan pencairan komisinya gitu ya, bagaimana aturan sharing-nya, apakah dikunci atau tidak. Nah itu teman-teman harus pelajari, harus menguasai setiap aturan dari masing-masing vendor gitu ya. Kemudian selanjutnya agar bisa menjual produknya, teman-teman harus paham dulu isi dari produknya. Ya nggak lucu juga kan kalau misalkan kita promosi ke orang lain tapi kita nggak tahu isi produknya seperti apa misalnya. Dulu juga banyak kasus seperti itu gitu ya. Banyak teman-teman affiliate dulu gitu ya yang, eee, mudah saja mempromosikan produk gitu ya, produknya vendor, tapi dia belum beli gitu ya, belum beli produknya. Ketika ditanya sama calon pembelinya, ditanya A, ditanya B, nah itu, bingung gitu, karena memang dianya juga belum pernah memiliki produk si vendor tersebut gitu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali, apalagi kalau misalkan calon pembelinya itu sangat antusias sekali ingin membeli produknya, tapi ketika berhadapan dengan affiliate yang tidak paham mengenai produknya atau produk knowledge-nya, nah itu dia, akan mundur perlahan, itu sangat disayangkan sekali gitu ya. Kemudian agar bisa sukses menjadi affiliate juga teman-teman harus bisa menguasai ilmu jualan, terutama ilmu selling, teknik closing seperti apa, bikin copywriting seperti apa, public speaking, hypnoselling seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan ingin menguasai ilmu jualan seperti ini gitu ya, seperti selling, copywriting, public speaking, hypnoselling atau link-link lainnya gitu ya, itu sebetulnya bisa gitu ya teman-teman menggunakan ChatGPT. Sekali lagi teman-teman bisa menggunakan ChatGPT gitu ya, untuk bisa menguasai jualan. Misalkan ingin menguasai ilmu jualan, tapi kita harus membeli bukunya gitu ya, harus ikutan ke kelas online-nya. Nah itu nggak usah, nggak perlu lagi. Udah cukup kita tanyain langsung ke ChatGPT. Misalnya, ilmu jualan itu seperti apa sih? Terus bagaimana cara kita meningkatkan ilmu jualan? Terus bagaimana kita bisa mempengaruhi orang agar bisa beli produk kita bagaimana? Nah, itu bisa kita tanyakan langsung ke ChatGPT gitu ya. Jadi seolah-olah ChatGPT itu seperti mentor bisnis kita gitu ya. Itu gambarannya gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa membuat personal branding sendiri gitu ya. Gunanya seperti apa personal branding? Ini untuk membedakan Anda dengan affiliate lain gitu ya. Karena memang, untuk menjadi affiliate itu kita harus bersaing dengan affiliate lain gitu ya. Kerjanya sama, komisinya sama, di jadi kadang bisa membuat bingung ini, calon pembelinya mau beli ke si A atau ke si B. Nah ini dia tuh bingung mau yang mana. Nah agar bisa, menutup kebingungan itu bagi si calon pembeli, nah kita harus tonjolkan personal branding kita. Salah satu menonjolkan personal branding kita itu adalah dengan memberikan value gitu, value value. Nah value-nya itu ya seperti, kitanya itu orang yang baik, orang yang jujur, taat beragama, atau seperti apa. Nah, personal branding yang seperti apa yang ingin teman-teman tonjolkan bagi para calon pembelinya gitu ya. Itu fungsinya agar bisa membedakan affiliate lain dengan Anda. Jadi misalkan ada pembeli lain pengen beli produknya gitu ya, tapi, yang ada di otak calon pembeli itu adalah Anda gitu ya. Jadi dia akan beli terus ke Anda, terus terus terus, ingat terus gitu ya. Nah itu salah satu manfaat dari personal branding, seperti itu. Nah ini di sini akan saya, demokan bagaimana caranya, menggunakan ChatGPT untuk affiliate gitu. Ada, beberapa trik rahasia seperti ini gitu ya. Yang pertama, kita bisa membuat copywriting jelas gitu ya.
teman-teman, sudah saya lihat bagaimana perkembangan teman-teman gitu ya, bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat copywriting gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah teman-teman hanya bisa menggunakan prompt atau menggunakan perintah copywriting yang masih sederhana gitu ya, belum detail gitu ya. Misalkan yang biasanya teman-teman gunain itu, "Tolong buatin copywriting untuk produk A," gitu ya. Nah itu, masih belum terlalu detail gitu ya, tapi ini saya contohkan, eee perintahnya seperti apa atau prompt-nya seperti apa gitu ya. Contohnya ini, aku jualan produk pashmina dengan nama brand Amani Hijab, di mana target audiensnya atau target audiens ini namanya target market gitu ya, adalah gadis remaja, ibu rumah tangga, dan para wanita muslim di Indonesia agar terlihat cantik, rupawan, dan elegan. Tolong buatkan copywriting yang paling oke agar target audiens mau beli produk saya gitu ya. Nah ini, perintah ini teman-teman bisa copy paste, kemudian yang di dalam kurungnya ini teman-teman ganti dengan produknya masing-masing. Misalkan produk Pasmina, nah nama produknya apa, dengan nama brand Amani Hijab. Nah Amani Hijabnya ini teman-teman ganti dengan, brand masing-masing gitu ya. Target audience, nah target audiensnya juga teman-teman ganti sesuai target market masing-masing gitu ya. Agar terlihat cantik rupawan, ini adalah manfaat gitu ya. Jadi, manfaat orang membeli produk Anda gitu ya, itu manfaatnya apa aja. Nah, kalau misalkan di sini contohnya beli produk pasmina, maka manfaatnya akan terlihat cantik, rupawan, dan elegan gitu ya. Tolong buatkan copywriting yang paling oke agar target audiens mau beli produk saya. Nah, ini dengan prompt semacam ini nanti akan bisa dihasilkan juga sama ChatGPT sesuai dengan perintah ini gitu ya, sangat detail gitu ya. Jadi makin detail perintahnya, makin detail juga jawabannya. Kalau misalkan copywriting-nya masih ambigu, masih umum, masih biasa aja, nah itu juga copywriting-nya akan, terlihat biasa aja gitu ya. Jadi kita juga terkadang karena hasil dari ChatGPT-nya biasa aja, jadi lama-lama bosen, padahal tidak seperti itu gitu ya. Mmm, maaf Mas Abuye slide-nya belum pindah. Oh ini sudah pindah Mas di bagian copywriting. Eee, bagaimana teman-teman sudah pindah? Cek dulu sebelum kita lanjut, ini kita bahas tentang copywriting. Oh sudah, oke. Ya. Nah kita ya bahas tentang copywriting promosi untuk affiliate gitu ya. Kemudian ini juga ada satu perintah gitu ya, seperti ini perintahnya, tulislah sebuah iklan dengan menggunakan formula copywriting, attention, interest, desire, action untuk menarik perhatian dari persona pelanggan ideal dan membujuk mereka untuk mengambil tindakan. Nah, teman-teman copy paste seperti ini, kalimat perintahnya untuk ChatGPT, kemudian di sini ada yang di dalam kurungnya ada produk atau layanan kami, nah ini ganti dengan produk masing-masing gitu ya, untuk menciptakan keinginan. Nah, keinginannya ini adalah harapan ketika produk sudah diterima pembeli itu, pengaruhnya akan jadi apa, misalkan, pasmina nih, produknya adalah pasmina untuk menciptakan keinginannya yaitu ya terlihat cantik, rupawan, dan elegan gitu ya. Dan ajukan permintaan pendaftaran atau pembelian. Tentu di sini kita pilih pembelian gitu ya. Nah ini teman-teman, sama copy paste juga silahkan teman-teman contek ini 2 contoh copywriting yang sangat powerful sekali gitu ya yang bisa dihasilkan sama ChatGPT gitu ya. Oke lanjut, salah satu manfaat, dari ChatGPT juga gitu ya ternyata bisa membuat naskah video. Tapi, untuk saat ini ChatGPT belum bisa menghasilkan video, karena memang ChatGPT ini adalah masih berupa teks gitu ya. Jadi hasilnya kita input berupa teks, maka hasilnya juga akan berupa teks lagi gitu ya. Misalkan ini, contoh perintahnya, saya ingin membuat video platform. Nah, platformnya ini bisa teman-teman ganti misalkan mau bikin video di TikTok, di YouTube, di Instagram, atau di apapun. Contoh saya di TikTok gitu ya, tentang topik. Nah, topiknya ini yang berhubungan dengan produknya teman-teman. Kalau misalkan jualannya hijab, maka tentang keislaman atau tentang kewanitaan atau tentang apapun yang berhubungan dengan produknya gitu ya. Kemudian kita perintahkan lagi, "Bisakah Anda membantu saya menulis naskah yang akan membuat audiens saya tertarik dan memberikan informasi yang berharga?" Jadi kita perintahkan ChatGPT untuk membuat naskah video gitu ya. Biasanya kita
kalau membuat video itu ya asal-asalan gitu ya, nggak bikin naskahnya dulu gitu ya, karena, padahal yang lebih pentingnya itu adalah membuat naskah videonya seperti apa gitu ya. Jadi di situ akan tertera lebih jelas, misalkan, menit ke 1, menit kedua harus ngapain, harus pembukaan kata-katanya gimana. Nah itu bisa sama ChatGPT gitu ya. Saya coba contohkan gitu ya langsung, eee, sebentar, saya copy dulu ini, kemudian masuk ke ChatGPT. Oke, platformnya saya ganti menjadi TikTok, topiknya saya ganti tentang digital, tentang affiliate misalnya. Bisakah Anda membantu saya menulis naskah yang akan membuat audiens saya tertarik memberikan informasi yang berharga? Oke, kita coba bagaimana? Tuh, langsung dihasilkan ya sama ChatGPT. Tentu saya senang bisa membantu Anda dalam menulis naskah untuk video TikTok tentang affiliate. Berikut adalah contoh naskah yang dapat Anda gunakan sebagai panduan untuk membuat video yang menarik dan informatif bagi audiens. Pertama, katanya nih, pemandangan menarik atau tampilan yang menarik di latar belakang. Jadi ini scene pertama gitu ya. Terus ini, "Halo semua, selamat datang kembali di kanal TikTok saya." Nah ini kata-kata atau naskah yang harus kita omongkan di depan video gitu ya. Jadi udah nggak perlu bingung lagi ini mah. Kalau mau ngomong apa gitu ya di TikTok, dibikin videonya, nah ini tinggal baca aja, halo semua, selamat datang kembali di kanal TikTok saya. Hari ini saya ingin membicarakan tentang affiliate marketing dan bagaimana hal itu bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang luar biasa. Jadi jika Anda tertarik dengan cara menghasilkan uang secara online, tetaplah menonton, katanya gitu. Kemudian ini poin pertama, nah apa itu affiliate marketing? Nah, ini kata-kata yang bisa teman-teman ucapkan ketika di depan, kamera gitu ya, untuk rekaman video TikTok seperti itu. Poin kedua, poin ketiga, 4, 5, 6. Ini sangat jelas sekali gitu ya, enak gitu ya. Enak kalau ada naskahnya, jadi nanti teman-teman tinggal contek aja, tinggal baca aja gitu ya. Nah, itu dia sedikit gambaran affiliate marketing saya harap. Nah, kemudian di akhir videonya menampilkan logo atau tautan sosial media. Nah, ini, tautan gitu ya. Jadi sama ChatGPT disuruh, mmm, taruh logo atau tautan sosial media. Nah, kita ganti aja tautannya menjadi tautan affiliate-nya masing-masing gitu ya. Jadi enak tuh teman-teman kalau misalkan mau promosi di video, apalagi di video TikTok gitu ya, tinggal bikin naskah videonya seperti apa, kemudian di akhirnya tinggal, eee, liatin, logonya atau link afiliasinya masing-masing gitu ya. Kemudian tutup dengan musik yang energik gitu ya. Apalagi katanya? Energik dan tampilan yang menarik. Oke. Seperti itu contohnya ya. Contoh kita menggunakan ChatGPT untuk membuat, ide naskah untuk video TikTok gitu ya. Untuk YouTube juga sama gitu ya, kurang lebih nggak jauh beda seperti itu gitu ya. Jadi nanti akan dapat naskahnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Nah, biasanya juga, eee, yang dilakukan oleh para affiliate gitu ya, selain promosi di WhatsApp, selain promosi di Telegram, selain promosi di Facebook, di TikTok, di sosial media gitu ya, mereka juga menggunakan email marketing gitu ya. Jadi, jangan heran kalau misalkan teman-teman dapat, email tapi emailnya berupa promosi gitu ya. Nah, itu berarti biasanya adalah orang-orang pemain affiliate gitu ya. Termasuk saya juga sering menggunakan, promosi melalui email marketing gitu ya. Tapi, membuat promosi di email marketing itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama kalau misalkan bikin promosi atau kata-katanya seperti apa gitu ya. Tapi kita nggak usah bingung, ya udah tinggal gunakan ChatGPT aja gitu ya. Contoh prompt-nya misalkan gini, kita lagi mau rilis produk baru nih namanya, eee produk. Nah, produknya ini teman-teman tinggal ganti aja sama produknya masing-masing ya. Produk ini dirancang khusus buat target market. Nah, target marketnya siapa, sebutin, misalnya target marketnya remaja usia berapa tahun sampai berapa tahun. Nah, itu detail teman-teman harus kasih tahu target marketnya seperti apa gitu ya. Dan ada 3 fitur manfaat utama yang harus kamu tahu.
item satu manfaatnya apa, item 2 manfaatnya apa, item 3 manfaatnya apa gitu ya, sebutin semuanya pokoknya. Aku bisa bantuin kamu buat nulis email penjualan yang menggoda gitu ya. Pastinya bisa bikin kamu dapat diskon, diskonnya berapa persen buat beli produk ini. Tolong bikin emailnya dong. Nah, nanti akan dibuatin emailnya sama ChatGPT. Kalau udah dapat emailnya sama ChatGPT, kita tinggal copy paste semuanya, kemudian tinggal kirim email ke masing-masing calon pemilik kita gitu ya. Itu enaknya menggunakan ChatGPT. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggunakan ChatGPT sebagai mentor bisnis gitu ya. Misalkan, untuk mencari uang sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Terus targetnya mau berapa? Misalkan gini, saya punya budget sekitar 50.000, tapi, pengen menghasilkan 50 juta dalam waktu 30 hari gitu ya. Itu cita-cita saya. Nah, itu seperti apa gitu ya rangkaiannya, rencananya, planning-nya seperti apa. Nah, itu bisa kita gunakan ChatGPT gitu ya sebagai mentor. Saya contohkan di sini gitu ya. Oke, langsung saya contohkan di ChatGPT, sebentar. Ini ada contoh prompt gitu ya, ini prompt-nya sangat panjang sekali nih. Nah, ini emang sangat rahasia gitu ya, perintahnya sangat rahasia sekali nih. Nah, nanti ketika kita sudah memberikan perintah seperti ini yang rahasia ini ke ChatGPT, ChatGPT langsung jawab, "Selamat datang di MoneyGPT." Jadi sekarang, ChatGPT akan berperan sebagai MoneyGPT. MoneyGPT itu adalah, apa ya namanya, seorang konsultan bisnis gitu ya. Saya akan membantu Anda menghasilkan uang sesuai preferensi Anda. Tolong beritahu saya anggaran awal. Oke, kita misalnya sebut saja anggaran awalnya, 10.000 deh, 50.000 aja nggak apa-apa. Anggaran awal 50.000 misalnya. Oke, terima kasih. Anggaran awal Anda sebesar 50.000. Selanjutnya tolong beritahu saya berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan menggunakan anggaran tersebut. Saya pengen dapat berapa ya, 50 juta misalnya. Oke. Baik, Anda ingin menghasilkan 50 juta menggunakan, anggaran awal 50.000. Jadi gimana caranya supaya menghasilkan 50 juta tapi awalnya itu 50.000. Nah, kita bisa minta, masukan dari ChatGPT gitu ya. Selanjutnya tolong beritahu saya dalam berapa hari Anda ingin mencapai tujuan tersebut. Misalnya 30 hari aja deh, 30 hari. Tapi ini hanya contoh gitu ya, nanti teman-teman bisa bebas menggunakan 30 hari bisa gitu ya, 365 hari atau 1 tahun bisa gitu ya. Kita hanya mengetes ChatGPT aja ini. Oke, katanya gini, "Baik, Anda memiliki tujuan menghasilkan 50 juta dalam waktu 30 hari menggunakan anggaran awal 50.000 gitu ya. Nah itu kira-kira teman-teman pernah kebayang nggak, punya uang 50.000 tapi ingin menghasilkan 50 juta dalam waktu 30 hari. Nah itu harus ngapain gitu ya. Ini kalau misalkan pakai ChatGPT, nah itu sangat detail sekali. Misalkan hari ini harus ngapain, besok ngapain, sampai 30 hari ke depan gitu ya harus ngapain kata ChatGPT gitu ya. Contoh ini, ada beberapa opsi yang dikasih sama ChatGPT. Pertama, investasi cryptocurrency 30 hari. Nah, ini agak susah gitu ya. Membangun bisnis online, oke. Freelancing, oke. Silahkan pilih opsi di bawah ini dengan mengirimkan nomor yang sesuai atau katakan reload untuk opsi yang lainnya. Kalau misalnya dari 3 opsi ini ada yang sesuai, nanti teman-teman tinggal, jawab aja, "Saya mau pilih opsi satu atau opsi 2 atau opsi 3 gitu ya. Tapi kalau bagi affiliate gitu ya, ini kayaknya nggak ada yang mengasih opsi sebagai affiliate gitu ya. Jadi saya coba reload aja gitu ya, reload. Oke, di sini ada, opsi 4, ada opsi 4 dropshipping ya hampir sama seperti affiliate gitu ya. Opsi 5 menulis konten freelance, oke. Opsi 6 penjualan produk digital selama 30 hari. Nah, kayaknya opsi 6 aja deh nggak apa-apa. Opsi 6. Oke, kita pilih opsi 6 ya.
Oke, kata ChatGPT begini, untuk hari pertama teman-teman harus menentukan dulu jenis produk digital yang ingin dijual gitu ya. Misalnya e-book, kursus online, atau desain grafis ya seperti template Canva atau semacamnya gitu ya. Buat daftar topik atau materi yang akan Anda sertakan dalam produk digital. Ya artinya bikin materinya, bikin isi isi produk digitalnya gitu ya. Terus, rancang konten produk digital ya, membuat produk digitalnya gitu ya. Ini hari pertama gitu ya. Terus besoknya kita akan melangkah hal berikutnya. Nah, kata ChatGPT besoknya kita akan menyelesaikan pengembangan konten produk digital. Jadi kalau misalkan produknya udah jadi, kita harus dikembangin lagi nih, butuh apa aja lah. Nah, sama ChatGPT udah dikasih tahu gitu ya. Kemudian bikin halaman penjualan atau situs web untuk memasarkan produk digital Anda. Artinya kalau di sini saya lihat membuat, landing page gitu ya, seperti itu. Menetapkan harga, nah ini baru mulai, bikin harganya yang enak dijual kira-kira berapa nih, strategi pemasaran untuk produk digital, kemudian bikin strateginya juga gitu ya. Nah ini hari pertama gitu ya, jadi hari pertama fokus di pembuatan produk digitalnya seperti apa gitu ya. Oke, hari kedua ini sangat detail sekali gitu ya, sangat membantu sekali gitu ya, terutama kalau misalnya teman-teman memang suka kebingungan tiap hari mau ngapain aja nih, nggak tahu rencananya seperti apa. Nah ini sama ChatGPT sangat detail sekali gitu ya. Tapi itu juga kalau misalnya teman-teman bisa memberikan prompt atau perintah yang sangat detail seperti ini juga gitu ya. Oke, hari 2 katanya, selesaikan pengembangan konten produk digital. Jadi harus selesai saat itu juga untuk membuat produk digital ya. Namanya membuat produk digital ya terutama dengan bantuan ChatGPT sekarang gitu ya, 1 jam, 2 jam juga membuat produk digital bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ingin membuat produk digital yang sangat berkualitas gitu ya, nah itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Seperti yang saya sering pakai gitu ya untuk membuat produk digital yang sangat berkualitas itu butuh waktu hampir 30 harian lebih gitu ya. Kemudian buat halaman penjualan ya ingin, membuat landing page gitu ya, seperti itu. Tentukan harga, tentukan rencana strategi pemasaran seperti apa gitu ya. Ini hari kedua gitu ya, fokusnya di sini hari kedua. Kemudian hari ketiga, besok kata ChatGPT mengoptimalkan halaman penjualan, mulai promosi melalui sosmed, kemudian mempersiapkan konten pemasaran atau konten harian seperti itu. Oke, hari 3 ini sangat seru sekali gitu ya, bisa detail satu persatu dijabarkan sama ChatGPT gitu ya. Lanjut, hari ketiga optimalin halaman penjualan gitu ya. Terus mulai promosi produk digital seperti apa melalui media sosial, buat postingan menarik, gambar, manfaat seperti apa gitu ya. Jika kemungkinan jalin kemitraan dengan pemilik blog atau influencer terkait. Nah ini, salah satu strategi agar produk digitalnya, laris di pasaran yaitu berkolaborasi dengan influencer. Jadi influencer kita bayar untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Kata ChatGPT seperti itu, gitu. Itu di hari ketiga gitu ya. Hari keempatnya, besok kita akan melakukan hal berikut, lanjut promosi produk melalui media sosial dan jaringan pemasaran, mempersiapkan konten tambahan seperti cuplikan produk, testimoni, ulisan pelanggan, dan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik produk. Nih lanjut hari 4. Nah seperti itu ya, sangat mudah sekali. Jadi dengan bantuan ChatGPT seperti ini, yang punya modal 50.000 bisa nggak ya kira-kira dalam waktu 30 hari mendapat 50 juta dengan menjalankan, masukan dari MoneyGPT ini gitu ya. Nah itu, saya belum praktek, jujur sama sekali belum praktek karena saya baru nemuin prompt rahasia ini gitu ya. Saya juga sangat terkesima gitu ya, sangat kagum sekali dengan kehebatan ChatGPT seperti ini gitu ya. Ini hari keempat gitu ya. Hari keempat katanya lanjutin promosi produk di media sosial. Kemudian gunakan konten tambahan untuk persiapan seperti cuplikan produk, testimoni, ulasan pelanggan, dan untuk menarik minat calon pembeli gitu ya. Kemudian lakukan riset pemasaran di komunitas atau forum online gitu ya. Kemudian pertimbangkan untuk menawarkan diskon atau penawaran khusus. Nah, gitu ya. Jadi mulai hari keempat ini teman-teman bisa mulai kasih harga diskon berapa gitu ya agar menarik
minat calon pembeli, seperti itu. Itu hari keempat, hari kelima ada lagi, ini teman-teman bisa pakai juga nanti gitu ya, kalau misalkan teman-teman punya dana 10.000, nah itu bisa juga gitu ya sama ChatGPT ini tadi saya hanya menyontohkan saja, dana awalnya 50.000 tapi pengennya 50 juta gitu ya, ya sama ChatGPT harus seperti apa. Oke, ini hari kelima, hari keenam, nah nanti teman-teman bisa lanjutin sampai hari ke-30 gitu ya, sampai tuntas selesai. Tapi masing-masing hari ini teman-teman memang harus ditarget untuk menyelesaikan, langkah-langkahnya ini hanya dalam 1 hari aja gitu ya. Nah ini contohnya hari enam, oke. Nah seru ya kalau misalkan kita punya mentor seperti ini gitu ya, jadi kita agak bingung lagi, nggak kelabakan lagi harus ngapain nih, hari ini mau ngapain ya, besok ngapain ya, terus hari ini apa yang mau dievaluasi gitu. Nah itu sama ChatGPT bisa gitu ya, detail seperti ini gitu ya. Itu salah satu manfaat yang bisa teman-teman gunakan untuk, bisnis afiliasi atau kalau misalkan teman-teman juga membuat produk digital ya bisa juga untuk bisnis produk digital gitu ya. Tapi itu nggak hanya produk digital, nggak hanya untuk, affiliate atau ChatGPT juga, kalau misalnya ingin mengubah dari 50.000 menjadi 50 juta, ada beberapa opsi seperti investasi cryptocurrency. Ya cuman karena pengetahuan saya belum mumpuni soal investasi cryptocurrency, jadi belum saya coba gitu ya. Opsi-opsinya seperti apa, membangun bisnis online gitu ya, freelancing bisa gitu ya, dropshipping, menulis konten freelance gitu. Nah itu bisa gitu ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Email marketing tadi sudah, sebagai mentor sudah. Oke, ya mungkin, segitu saja materi malam ini gitu ya, nggak terlalu lama karena memang sudah 1 jam ternyata kita mulai hampir, sekitar pukul 19.30 atau setengah delapan ya, sekarang udah setengah sembilan udah 1 jam gitu ya, nggak terasa gitu ya. Jadi kita, cukup sampai di sini dulu, kita nggak akan bahas panjang-panjang dulu gitu ya, karena memang waktunya, sudah terlalu malam mungkin bagi sebagian teman-teman, tapi Eee, di sini ada beberapa pertanyaan gitu ya, silahkan kalau misalkan teman-teman mau tanya langsung aja tanya di chat gitu ya, nanti akan saya jawab. Ini ada yang bertanya, apakah materi Zoom ini nantinya bisa di-share kah? Nah insya Allah nanti, rekaman dari Zoom ini akan saya share di grup komunitas gitu ya, di komunitas Mau Maju yang ada di WhatsApp gitu ya, sama yang di Telegram. Cara munculin money ChatGPT gimana? Nah, untuk memunculin money ChatGPT teman-teman harus punya, eee, prompt-nya gitu ya, harus ada perintahnya gitu ya. ChatGPT-nya teman-teman udah ada, tapi harus punya prompt-nya gitu, harus punya perintahnya, ini perintahnya seperti ini, gitu ya, nanti akan saya share juga gitu ya, biar teman-teman bisa, gunain. Saya coba share ini Money GPT seperti ini. Saya coba copy, kemudian saya copy paste ke chat ya. Oke, di chat sudah saya copy paste, silahkan teman-teman copy prompt-nya itu kemudian gunakan ke ChatGPT masing-masing gitu ya. ChatGPT yang ada di web ya, jangan ada yang di yang di WhatsApp, karena saya udah coba yang di WhatsApp itu nggak bisa kayaknya. Nah silahkan, silahkan manfaatkan dengan baik gitu ya, semoga bisa memberikan manfaat. Oke, terima kasih saya mau coba ChatGPT bisa diunduh di mana. Untuk ChatGPT ini tidak perlu diunduh gitu ya, tapi, cukup diakses melalui website gitu ya. Website-nya ini silahkan buka website namanya chat.openai.com. Oke, nanti tampilannya akan kebuka ChatGPT seperti ini, udah gitu aja. Tapi ini kalau bagi yang baru pertama kali membuka ChatGPT itu harus diwajibkan dulu membuat akun terlebih dahulu gitu ya, daftar dulu. Tapi nanti kalau misalkan udah kebuka, nanti tinggal perintah-perintahnya aja, terus ini masukin Money GPT-nya, prompt-nya gitu ya, masukin ke ChatGPT, nanti teman-teman bisa, olak-alik lagi gitu ya, bisa
otak-atik lagi ini tentang cara mencari uang melalui MoneyGPT, seperti itu, gitu ya. Oke, itu beberapa tips bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk affiliate gitu ya. Sebetulnya, atau gimana ya, saya buka dulu beberapa pertanyaan gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya akan buka waktunya sekitar 5 menitan atau 10 menit atau 15 menit gitu ya, kalau memungkinkan. Silakan jika ingin bertanya bisa, mmm, angkat tangan atau bisa tanya langsung di chat gitu ya, biar langsung saya jawab langsung. Bahasanya di saya kok English ya? Gimana ngubahnya? Oke, di saya juga sebetulnya bahasa Inggris gitu ya, seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, ChatGPT seperti ini memang begini tampilannya bahasa Inggris. Tapi nggak perlu diubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Kita cukup, eee, pakai bahasa apa yang akan kita tanyakan. Misalkan, saya di sini pakai bahasa Indonesia, jadi langsung aja, misalkan, "Siapa presiden RI sekarang?" Nah, ini kan tampilan ChatGPT bahasa Inggris nih. Tapi kita ngetik perintahnya atau pertanyaannya atau prompt-nya gitu ya, istilahnya prompt gitu ya. Di sini nih, prompt-nya itu bahasa Indonesia, nanti ChatGPT akan secara otomatis memberikan jawaban berupa bahasa Indonesia juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi, tinggal perintahnya aja yang disesuaikan gitu ya. Contohnya seperti ini. Tuh kan, maaf tetapi sebagai model bahasa yang dilatih oleh OpenAI dan memiliki batasan pengetahuan hingga September 2021, saya tidak memiliki informasi terbaru tentang situasi politik sekarang. Jadi sekarang kan udah tahun 2023 gitu ya. Jadi ChatGPT nggak bisa jawab gitu ya. Beda kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, Presiden RI kelima siapa? Langsung dijawab gitu ya. Karena memang presiden kelima itu di datanya ada sebelum tahun 2021 gitu ya. Jadi untuk bahasanya nggak perlu diubah, langsung aja ketikan. Kalau misalkan ngetiknya bahasa Inggris, nanti akan dijawab bahasa Inggris. Kalau diketiknya bahasa Jawa, nanti juga jawabnya akan bahasa Jawa. Kalau misalkan ngetiknya pakai bahasa Indonesia, nanti juga akan dijawab bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nggak repot sekali menggunakan ChatGPT. Oke, silakan jika ada pertanyaan lain. Oke, di sini ada Mas Syarifudin Nanju. Silakan Mas, saya buka dulu ya, unmute-nya, bentar. Oke, silakan Mas. Iya, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam Mas. Iya, mau tanya, Mas, ini saya, kemarin, udah berapa coba juga ya, termasuk yang di WA itu apa bedanya sama yang di web ini ya, Mas, ya? Itu yang pertama. Oke ya. Terus yang kedua untuk, apa, pertanyaan kita ke ChatGPT itu apakah bisa disimpan? Apakah ada masa tertentu dia akan hilang, Mhm. di apa, di dalam webnya itu? Apakah nanti bisa kita panggil kembali untuk di apa, di cross check lagi gitu atau bisa misalnya kita menanyakan sesuatu terus kita tanpa perlu panjang lebar kita cukup misalnya kita minta tambahin lagi copywriting-nya, misalnya dia baru 5 kita minta tambahin lagi, copywriting-nya lagi, seterusnya misalnya misalnya 6, 7, sampai 10 copywriting itu gimana Mas? Bisa Oh, nggak? oke oke, siap. Oke, dari Mas Syarifudin, untuk pertanyaan pertama, di sini mungkin Masnya udah pernah mencoba ChatGPT yang versi WhatsApp gitu ya, yang ada nomor sayanya itu gitu ya. Itu saya menghubungkan WhatsApp dengan ChatGPT gitu ya. Jadi kalau pada biasanya nomor WhatsApp kita itu, secara manual kita yang balas gitu ya, manusia yang balas. Tapi karena di sini ada ChatGPT yang sudah memiliki otak AI atau otak artificial intelligence, otaknya itu saya ambil dari website ChatGPT. Jadi sebetulnya ini ChatGPT itu ada sebuah website, tapi ada otaknya gitu ya. Otaknya tuh ya AI-nya itu gitu ya. Otaknya itu saya ambil gitu ya atau saya pinjam. Kemudian otaknya itu saya masukin ke, WhatsApp gitu ya, sehingga yang membalas WhatsApp-nya saya itu adalah ChatGPT gitu ya. Jadi sama, jadi, mau apa namanya, mau mengakses ChatGPT lewat website bisa gitu ya,
mau mengakses ChatGPT lewat WhatsApp yang nomor saya juga bisa, karena mereka sama-sama menggunakan otak yang sama gitu ya, otak AI-nya itu gitu ya. Nah, otaknya itu di mana cara mengambil otaknya gitu ya. Otaknya itu ada di API Key. Saya perlihatkan di sini, API ChatGPT. Nah, ini namanya itu API Key gitu ya, tapi ini ya bahasa Inggris gitu ya. Dari pihak ChatGPT sendiri sudah menyediakan API Key. Nah, API Key-nya ini adalah otaknya gitu ya, otak dari webnya ChatGPT. Kalau otaknya kita ambil gitu ya, kemudian kita, kalau misalnya, apa ya namanya, kalau misalnya teman-teman bisa membuat website sendiri, kemudian website-nya itu dimasuki otaknya ChatGPT ini gitu ya, maka website-nya itu juga akan secara otomatis bisa berperan sebagai ChatGPT gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan gitu ya. Saya ambil APK-nya ChatGPT, kemudian masukin ke WhatsApp-nya saya gitu ya. Nah, maka WhatsApp-nya yang saya ini yang sekarang gitu ya bisa berperan sebagai ChatGPT. Cuman memang kadang ada perbedaan. Seperti tadi yang saya lakukan soal MoneyGPT gitu ya. MoneyGPT di yang versi WhatsApp ChatGPT ini bisa gitu ya, bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan di WhatsApp itu, pernah saya coba nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa fitur, ada beberapa teks yang mungkin nggak bisa dilakuin sama WhatsApp. Itu salah satu kekurangannya gitu ya. Kemudian tadi, pertanyaannya apakah pertanyaan, kita itu tersimpan di ChatGPT atau, dalam waktu tertentu kehapus gitu ya, Mas, ya? Nah, Iya, kalau Mas. kalau yang saya, alami gitu ya dari dulu sampai sekarang, pertanyaan dari ChatGPT itu akan tersimpan, tersimpannya di sini, di beberapa, histori histori percakapan gitu ya. Nah, kalau misalkan, Masnya, buat copywriting misalkan sekarang malam ini gitu ya, copywriting tolong bikin copywriting, contoh ini, contoh saja, produk hijab misalnya. Nah, bikin copywriting produk hijab, kopi rutung, maaf ya. Ini saya tipe, tapi hebatnya lagi ya ChatGPT bisa memperbaiki tipenya ini gitu ya, saking cerdasnya gitu ya. Nah, misalkan udah bikin copywriting nih, kemudian, pengen dibuka nih besoknya lagi. Nah, itu akan tersimpan di sini, di, bagian sini, today. Nah, ini ada today, di sini ada, apa ya namanya, history percakapan kita dengan ChatGPT. Jadi akan tersimpan otomatis di ChatGPT-nya. Nah, ini udah saya lakuin juga berbulan-bulan gitu. Kirain saya akan terhapus dengan sendirinya gitu ya, ternyata tidak gitu ya, tidak sama sekali. Jadi akan tersimpan di sini terus. Kalau misalkan hari ini bikin copywriting, besok bikin artikel, tapi pengen ngelanjutin bikin copywriting lagi gitu ya. Jadi kita tinggal buka aja history yang sebelumnya gitu ya, yang bikin copywriting. Jadi kita tinggal lanjutin lagi, tolong bikinin copywriting lagi tentang A, tentang B, kita lanjutin aja terus. Nah, itu bisa gitu ya menggunakan, eee, apa namanya, history percakapan ChatGPT kita sebelumnya gitu ya. Ini juga ada beberapa history percakapan saya dengan ChatGPT sebelumnya gitu ya. Nah, ini tadi Presiden RI sekarang gitu ya, itu kan yang tadi gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah saya berikan ke ChatGPT, tapi, yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang beberapa hari ke belakang udah saya hapus semuanya, jadi cuman ada segini aja gitu ya. Nah, ini yang tadi, ini juga panduan menghasilkan menggunakan MoneyGPT, udah saya buka gitu ya. Naskah video juga ada gitu ya. Nah, jadi, memang sangat bisa gitu ya, Mas, untuk history atau percakapan kita dengan ChatGPT atau perintah kita itu akan tersimpan otomatis di web ChatGPT-nya gitu ya. Jadi nggak perlu setting lagi karena memang sudah otomatis. Mungkin seperti itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Syarifudin, oke ya. Satu Silakan lagi, Mas, oh, oke, silakan Mas. berarti yang tadi yang WhatsApp web itu, kepentingannya itu buat apa ya, Mas, ya? Kalau memang sudah bisa langsung di webnya sendiri, kenapa Mhm. di APK-nya dimasukin ke WhatsApp, ke WhatsApp Ah, ya? iya iya, oke oke. Oh, terus Oke, satu lagi, jadi Mas, iya iya. satu lagi itu yang ChatGPT ini apakah bisa bikin, bentuk tabel ya, Mas, ya? Iya? Gitu. Oke oke. Oke, ya.
Yang pertama, apa sih manfaatnya ChatGPT saya hubungkan sama nomor WhatsApp gitu ya. Nah itu ternyata memang banyak sekali manfaatnya gitu ya Mas. Salah satunya gitu ya, ini salah satu aja gitu ya. Jadi, eee, ketika saya mengejarkan ke teman-teman soal ChatGPT ini yang versi web ini, ternyata banyak teman-teman yang kesusahan daftarnya gitu ya. "Mas ini kok daftarnya nggak bisa, Mas ini kok verifikasi WhatsApp-nya nggak bisa, lama sekali," gitu ya. "Mas ini kok error." Ya itu kan banyak sekali terjadi gitu ya. Karena memang ChatGPT ini gratis gitu ya, sampai sekarang juga gitu ya. Terus banyak yang akses, maka nggak heran kalau misalkan yang akses di jam-jam tertentu, apalagi di jam sibuk, akses ChatGPT yang versi web ini, apa, jadi error gitu ya. Nah maka solusinya, saya mengambil otaknya ChatGPT itu untuk dimasukin ke WhatsApp. Sehingga saya bisa membantu teman-teman kalau mau menggunakan ChatGPT bisa menggunakan juga versi WhatsApp gitu ya, seperti yang udah salah satunya itu. Terus yang kedua, manfaatnya apa gitu ya, kalau misalkan banyak orang yang, chatting ke nomor WhatsApp ChatGPT kita gitu ya, seperti nomor saya ini. Nah itu salah satunya adalah untuk database gitu ya Mas. Jadi kalau misalkan banyak orang yang chatting ke nomor kita, terus kita saling save gitu ya, nomor kita dengan nomor mereka gitu ya. Nah itu kan kalau kita mau japri ke mereka atau mempromosikan lewat WhatsApp gitu ya, atau update status, nah itu bisa gitu ya. Jadi untuk database makin banyak data kontak yang kita terima, itu makin bagus sekali gitu ya. Jadi salah satunya itu sebetulnya gitu ya, yang saya lakukan. Kemudian bisa juga Mas bisa gunakan untuk, apa namanya, jasa gitu ya. Saya udah nemuin di tempat lain ada namanya WA GPT. WAGPT.ai. Ini karya orang Indonesia lokal juga gitu ya. Jadi orang ini menggabungkan ChatGPT dengan WhatsApp gitu ya. Sama gitu ya seperti saya. Cuman orang ini membatasi gitu ya. Kalau mau menggunakan ChatGPT lewat WhatsApp-nya dia itu free, memang free, tapi limit sampai 20 pesan per bulan gitu ya. Nah bagusnya karena dia punya otak bisnis juga mungkin ya. Kalau misalkan mau unlimited pesannya gitu ya, bebas mau tanya apapun dia, eee, memberikan harga 49.000 per bulan gitu ya. Jadi itu bisa jadi, apa ya namanya, jalan peluang bisnis gitu ya, peluang bisnis yang baru gitu ya untuk mengakses ChatGPT melalui WhatsApp gitu ya. Jadi bisa, banyak manfaatnya gitu ya. Tapi yang saya lakukan sekarang pertama, ya memang untuk membantu teman-teman yang ingin mengakses ChatGPT, tapi dengan cara yang mudah yaitu melalui WhatsApp. Jadi kita tinggal WhatsApp-an aja gitu ya. Kan kalau misalkan ke ChatGPT itu harus daftar dulu, bikin akun dulu, kadang juga error. Nah, maka solusinya saya hadirkan ChatGPT versi WhatsApp itu. Jadi memudahkan teman-teman yang ingin menggunakan ChatGPT di WhatsApp aja gitu ya, tanpa perlu daftar, tinggal chatting aja nanti akan dibalas langsung sama ChatGPT WA-nya itu gitu ya. Kemudian manfaatnya juga bisa menjaring database gitu ya. Oh berarti, bisa saling save kontak, kemudian bisa saya japriin lagi, bisa saya promosiin lagi, salah satunya itu. Kemudian bisa juga, sebagai jasa, seperti ini gitu ya, seperti WA GPT. Jadi kita batasin pesannya beberapa pesan per bulan gitu ya, kemudian kalau misalkan mau pesan yang lebih, kita bisa tetapkan harga per bulannya gitu ya, itu salah satunya. Terus salah satu yang saya lakuin juga menggabungkan ChatGPT dengan WhatsApp itu untuk mengelola grup. Karena memang, eee, mengelola grup itu kan butuh waktu 24 jam. Kadang orang ini bertanya di pagi hari, ada yang bertanya di siang hari, ada yang bertanya di malam hari. Nah, itu saya susah mengelolanya gitu ya. Karena ingin memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, ya harus 24 jam. Tapi kalau misalkan saya layani dengan baik 24 jam, ya capek juga. Nah, untung ada ChatGPT yang versi WhatsApp ini gitu ya. Jadi saya masukin ChatGPT ke WhatsApp, dia bisa bales semua pertanyaan apapun dengan nyambung gitu ya. Bisa bantu teman-teman yang ada di grup juga dengan sangat cepat gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Nah, ternyata kalau ditelusuri lebih dalam lagi, ini juga WhatsApp yang ChatGPT yang versi WhatsApp ini bisa menjadi admin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau jualan, ada adminnya, nah itu bisa menggunakan ChatGPT. Tanya apapun pembelinya bisa dijawab langsung sama ChatGPT. Nah itu salah satu
keunggulan atau manfaat dari ChatGPT versi WhatsApp seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa sih, Mas? Agak lupa. Eee, Sebentar. Halo Mas Syarif, tadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Itu Mas, untuk yang ChatGPT ini bisa ini nggak, perintah untuk bikin tabel nggak? Oh Atau iya, perbandingan harga gitu, Mas? oh iya, perintah untuk tabel atau perbandingan harga gitu ya. Itu memang betul sekali gitu ya, ChatGPT selain format jawabannya berupa teks saja gitu ya, itu juga bisa membuat tabel. Contoh saya di sini ada, prompt-nya seperti ini, mana ya, misalkan ini, jangan ini, membuat tabel perbandingan produk dengan kompetitor. Ini contoh ya, ini contoh prompt-nya seperti ini. Apakah Anda bisa membuat tabel perbandingan produk untuk produk A, produk B, sertakan deskripsi detail untuk setiap produk serta fitur, manfaat, dan kekurangan masing-masing. Jadi kita memerintahkan ChatGPT untuk membuat tabel perbandingan produk. Misalkan produknya yang ingin kita bandingkan adalah, eee, Canva misalkan sama Photoshop. Tuh, there was an error. Ini udah error aja ini, banyak yang akses ChatGPT kayaknya. Oke, kita coba lagi. Kita ingin membuatkan perbandingan produk, nama produknya Canva sama Photoshop misalnya. Oke, oke, udah ya. Jadi ChatGPT memang salah satu keunggulannya bisa memberikan jawaban berupa tabel. Ini sangat memudahkan kita sekali, apalagi kalau misalkan mau membuat perbandingan produk gitu ya. Ini ada perbandingan produk antara Canva sama Photoshop. Deskripsi produk. Produknya seperti ini, kata Canva, Canva itu didesain pengguna non designer. Memang betul Canva, eee, digunakan bisa untuk siapapun, mau yang jago desain bisa, mau yang nggak bisa desain juga bisa gitu ya menggunakan Canva gitu ya, tinggal klik 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 aja gitu ya. Sedangkan kalau Photoshop memang digunakan untuk desainer grafis profesional gitu ya. Fiturnya juga ini, seperti ini, manfaatnya juga. Jadi memang betul Mas, salah satu keunggulan dari ChatGPT bisa memberikan jawaban berupa tabel. Cuman agar bisa menghasilkan jawaban berupa tabel ya kita juga harus bisa memerintahkan ke ChatGPT untuk minta dibuatin tabel. Nah, kalau di sini kan saya contohnya seperti ini, apakah Anda bisa membuat tabel perbandingan produk untuk Canva dan Photoshop seperti ini. Jadi ada kata-katanya membuat tabel. Jadi nanti akan dijawab sama ChatGPT akan berupa tabel, seperti itu gitu, Mas. Oke ya? Oke, siap Mas, oke. Makasih Mas. Oke, siap. Oke, silahkan jika ada pertanyaan lainnya. Jujur saya belum paham ChatGPT versi WA yang mana. Oke, jadi begini, Mbak. Saya perlihatkan ya. Ini WhatsApp saya gitu ya. Sebentar. Oke. Ini adalah WhatsApp saya gitu ya. Tapi WhatsApp yang saya ini nomornya nih, ini saya copy paste, saya salin ke chat ya.
Oke, itu nomornya. Jadi kalau misalnya Mbak Elis Kusdinar ini nge-chat ke nomor WhatsApp saya itu, maka nanti yang jawabnya adalah ChatGPT, kan otomatis dijawab sama ChatGPT. Nah, ini ada contohnya. Nih ada temen namanya nih, ada yang bertanya, "Siapa anggota dewan PKS tahun 2009?" Nih langsung dijawab nih di WA. Padahal ini yang jawab bukan saya gitu ya, ini ChatGPT yang jawab. "Maaf atas kesalahan sebelumnya, setelah saya melakukan pengecekan ternyata pada periode 2009-2014 di DPR Sintang, partai PKS hanya memiliki satu anggota saja." Nah, ini juga penulisan namanya yang benar Wiwin Erlias bukan Wikin Erlias, tadi saya salah ketik. Itu ini dibalas lagi sama ChatGPT. Padahal ini bukan saya yang jawab gitu ya, tapi ini ChatGPT. Jadi, ChatGPT versi WA itu adalah ChatGPT yang udah saya gabungkan dengan nomor WhatsApp gitu ya, kemudian nantinya nomor WhatsApp ini bisa menjawab pertanyaan apapun sama cerdasnya seperti ChatGPT, seperti itu, Mbak. Tuh kan seru ya. Iman adalah ini yang jawab bukan saya gitu ya. Ini barusan juga tuh, hadis ikhlas, ini udah langsung dikasih hadisnya. Padahal saya nggak ngetik apapun gitu ya. Oke, cara menautkan ChatGPT ke WA gimana itu ya, Kak? Oke, jadi begini, saya coba cek di sini ya, kita tanyain langsung ke ChatGPT, bagaimana caranya menautkan ChatGPT ke WA? Oke. Jadi untuk menautkan ChatGPT dengan WA, Anda bisa menggunakan API WhatsApp bisnis yang disediakan oleh WhatsApp. Berikut langkah-langkahnya gitu ya. Daftar dan aktifkan akun WhatsApp bisnis, kemudian gunakan API bisnis, eee, tapi jujur kalau saya pribadi tidak menggunakan ini gitu ya. Tapi saya cuman mengambil API key otaknya ChatGPT ini, kemudian saya gabungkan ke WhatsApp. Nah, untuk menggabungkan, untuk menanamkan API ke WhatsApp-nya ini, itu memang butuh pengetahuan, eee, coding atau pemrograman yang lebih mumpuni gitu ya, karena menggunakan, bahasa bahasa coding gitu ya, seperti Node.js atau apa gitu ya, ada gitu ya. Jadi ada skripnya gitu ya, jadi kita tinggal masukin API key ke skrip itu gitu ya. Nanti akan otomatis tersambung ChatGPT dengan, WhatsApp-nya gitu ya. Tapi ya memang banyak pertanyaan dari teman-teman juga gimana sih caranya menggabungkan, ChatGPT dengan WhatsApp. Ya memang itu harus paham dulu, pemrograman gitu ya, karena memang agak susah juga menggabungkannya gitu ya. Itu yang saya lakuin, seperti itu. Tapi nanti mungkin, eee, ada juga cara mudahnya gitu ya, nanti akan saya terangin bagaimana cara mudahnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ceritanya karena banyak teman-teman kemarin gitu ya, yang pengen menggabungkan WhatsApp dengan ChatGPT gitu ya, itu saya sampai cari cara lain gitu ya. Ini kalau bagi cara saya yang menggunakan pemrograman seperti ini ya mudah saja gitu ya, karena memang bisa memahami alur dan step by step-nya bisa gitu ya, menggunakan skrip-skrip yang sudah ada gitu ya. Tapi mungkin kalau bagi teman-teman apalagi yang masih awam tentang pemrograman gitu ya, itu mungkin akan sedikit sulit gitu ya memahaminya, akan sangat susah juga gitu ya, karena memang butuh yang namanya server gitu, seperti itu. Nah itu, butuh waktu yang lama untuk memahaminya, juga butuh, eee, biaya untuk membeli server sendiri gitu ya. Nah itu akan sangat merugikan. Tapi teman-teman memang sangat penasaran juga gitu ya, banyak sekali yang bertanya kepada saya, pengen menggabungkan ChatGPT ke WhatsApp gitu ya, seperti apa. Nah, jadi rencananya nanti, karena banyaknya teman-teman yang meminta seperti itu, saya akhirnya mencari cara atau solusi terbaik yang lebih mudah, yang lebih cepat, bagaimana caranya menggabungkan ChatGPT sama WhatsApp, dan itu alhamdulillah bisa gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya di sebuah kelas online gitu ya, namanya ChatGPT Black Card gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri ChatGPT Black Card. Oke.
Oke. Nah, di sini ChatGPT Black Card itu sebuah, apa ya namanya, ya kursus online juga gitu ya, kelas online atau pembelajaran untuk mempelajari ChatGPT yang lebih tahap advance lagi gitu ya. Di sini saya memberikan beberapa materi seperti yang pertama ChatGPT Mastery. Nah, ini untuk fundamentalnya aja, untuk dasarnya saja mempelajari ChatGPT seperti apa. Kemudian di sini juga di bagian keduanya saya akan membongkar bagaimana caranya mengintegrasikan ChatGPT dengan WhatsApp. Nah, di sini akan saya bongkar semuanya gitu ya. Mulai dari konsepnya seperti apa, cara mengambil APK-nya seperti apa, tools rahasianya apa aja gitu ya, cara settingnya, uji coba, demo, kemudian ada juga pemeliharaan. Terus cara membangun kolam uang seperti apa, cara dapat cuan dari ChatGPT sama WhatsApp seperti apa. Nah, ini akan saya jabarkan, akan saya bongkar langsung di ChatGPT Blackheart gitu ya. Cuman materinya memang belum beres sampai sekarang gitu ya. Insya Allah, beres hari apa ya, besok 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 insya Allah beres. Nah, makanya ini juga masih coming soon, masih bisa teman-teman join dulu waiting list, atau bisa ngantri dulu untuk belinya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman buka dulu webnya ke sini, kemudian klik join waiting list. Nanti info seputar harga atau seputar, apa ya, dibuka penjualannya akan saya infokan di grup join waiting list ini. Silahkan teman-teman, masuk aja ke join waiting list. Kemudian, bagian ketiganya juga saya akan membahas linknya ini Mas. Oke, udah saya di chat ya? Nih, oke. Akan saya bahas juga bagaimana caranya membuat video dalam 1 menit gitu ya, membuat skrip video seperti tadi contohnya gitu ya, membuat skrip video, terus membuat skrip video yang lebih detail. Kalau tadi kan, skrip videonya belum detail gitu ya, masih berupa kasarannya aja, tapi di sini, skrip videonya lebih detail, tapi dalam bentuk tabel seperti yang tadi Mas Syarifuddin, minta gitu ya untuk membuatkan tabel. Nah, ini di sini juga akan saya bongkar bagaimana membuat skrip video dalam bentuk tabel. Kemudian, saya juga akan membahas caranya membuat ide dan materi webinar gitu ya. Misalkan kalau misalnya teman-teman ingin jualan, kemudian membuka webinar gitu ya, nah itu idenya harus apa gitu ya, materinya harus gimana. Nah, kita bisa memanfaatkan ChatGPT gitu ya, menggunakan prompt rahasia, ini rahasianya ada di sini gitu ya. Ada juga angle pemasaran kreatif, survei kepuasan pelanggan, bahkan membuat testimoni customer juga. Nah, ini testimoni abal-abal gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum dapat testimoni untuk produk jualannya, nah kita bisa perintahkan ke ChatGPT untuk membuat testimoni abal-abal gitu ya, tapi ya itu jangan dilakuin, tapi ini hanya rahasia aja gitu ya. Ini juga ada 55 perintah untuk menghasilkan skill copywriting. Nah, ini untuk belajar copywriting. Jadi kalau mau belajar copywriting gitu ya, kalau mau belajar copywriting, nggak perlu lagi beli buku, nggak perlu lagi ikutan kursus online atau yang lainnya, ya cukup, pakai 55 perintah ini, kemudian tanyain ke ChatGPT, nanti ChatGPT akan menjelaskan secara gamblang gitu ya, bagaimana meningkatkan skill copywriting yang bisa menghasilkan penjualan gitu ya. Ini juga saya kasih juga nih namanya Money GPT, menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan uang terencana. Ya seperti tadi gitu ya, seperti yang udah kita lakukan tentang Money GPT, ya tadi kan sangat detail sekali tuh memberikan panduan hari ke hari gitu ya untuk menjalankan bisnis affiliate gitu ya. Di sini juga akan saya jelaskan bagaimana trik dibuatin logo sama ChatGPT. Ini yang paling menarik nih. Bagaimana caranya membuat logo sama ChatGPT. Biasanya kan ChatGPT itu akan menghasilkan teks gitu ya, tapi kita akan coba bagaimana caranya membuat logo menggunakan ChatGPT. Ini saya udah tanyain langsung ke ChatGPT, ada prompt rahasianya di sini. Sebentar. Ini prompt yang udah saya berikan tadi, kita coba refresh. Ini. Hello, I am logo maker. Please provide me with a name for the logo and I will create logos for you. Once you give me the logo name, I will start with the structure. Artinya ChatGPT minta kita kasih nama logonya apa, nanti dia akan buatin logonya. Nah, seperti ini ya contohnya. Misalkan saya pengen dibuatin logonya mau maju. Kita coba. Oke. Here are 10 logos for Danai maju gitu ya. Ini ada logonya 1, 2, 3. Jadi bisa menghasilkan gambar gitu ya. Nah, ini triknya ada di sini gitu ya, di ChatGPT Black Card gitu ya. Nih ada 10.
next, kita coba next lagi ya, kalau misalkan logo yang di atas, kurang memuaskan, next. Oke, ditambah lagi 10 nih, keren ya? Tuh, udahlah lumayan. Oke, silahkan teman-teman mau coba, menggunakan logo ini, silahkan di-chat aja apa, biar kita coba tes bagaimana membuat logo sama ChatGPT gitu ya. Next, tuh kan gampang ya. Ini bisa aja begini, tapi memang harus bisa memberikan prompt atau perintah yang sangat detail sekali. Nah, ini kan detail banget nih, nggak bakal kepikiran sama siapapun, tapi ini bisa ternyata seperti ini gitu ya. Tuh, nah rahasianya ada di ChatGPT Blackheart. Nanti akan saya kasih, prompt rahasianya gitu ya di ChatGPT Blackheart. Selain itu, selain kita membahas tentang ChatGPT gitu ya, nanti juga di ChatGPT Blackheart akan saya terangkan AI atau website lainnya yang bisa membantu kerjaan kita gitu ya. Seperti ini, bikin teks jadi image gitu ya. Nah, itu ada website apa aja yang bisa mengubah teks menjadi image gitu ya. Kalau sekarang, ChatGPT kan bisanya mengubah teks menjadi teks. Nah, ini ada lagi nih, bikin teks jadi image, jadi gambar. Jadi kita tinggal kasih perintah, berupa kata-kata, nanti webnya itu akan menghasilkan gambar. Nah, itu apa aja, bagaimana gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga bikin teks jadi suara. Nah, ini, eee, apa ya namanya, menarik sekali gitu ya. Jadi kita tinggal bikin kata-kata, nanti sama, webnya itu atau web yang memiliki teknologi AI-nya itu, bisa menghasilkan suara gitu ya. Ada juga bisa menghasilkan video gitu ya. Nah, ini sangat cepat sekali gitu. Emoji GPT ini, mengubah ChatGPT menjadi emoji gitu ya. Jadi semua jawaban yang diberikan sama ChatGPT akan berubah menjadi emoji. Nah, ini sangat seru sekali gitu ya, ada prompt rahasianya gitu ya. Jualan pakai humor. Nah, ini juga sangat menarik sekali kalau misalnya teman-teman suka jualan gitu ya, tapi jualannya itu ya kata-katanya terlalu baku gitu ya, terlalu kaku, terlalu formal, itu akan sangat membosankan gitu ya bagi calon pembeli. Nah, ini kalau misalkan jualannya pakai humor gitu ya, itu artinya mengunggah emosi gitu ya, karena pakai humor gitu ya, tentu orang-orang juga akan ketawa, jadi ikut senang, ikut bahagia gitu ya. Makin bahagia calon pembeli, ya tentu dia juga akan lebih bahagia ketika membeli produknya, seperti itu. Ini jualan pakai humor ada caranya di sini gitu ya. Terus ChatGPT for music lovers gitu ya. ChatGPT juga bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat musik gitu ya, untuk membuat lirik lagu, bisa itu bikin lirik lagu dangdut atau pop atau reggae atau jazz atau rap atau apapun itu bisa menggunakan ChatGPT. Jujur, saya pernah membuat lirik lagu dangdut gitu ya, cuman karena saya nggak bisa main gitar gitu ya, jadi nggak ngerti ini kuncinya apa gitu ya. Nah, itu sama ChatGPT langsung dijelaskan kuncinya di sini, D minor, A minor, di mana gitu, ada letak-letaknya gitu ya. Pinter banget ini ChatGPT, hebat gitu ya, bisa membuat musik. Ini sangat cocok sekali kalau misalkan, jualannya teman-teman, yang ingin jualan tapi menggunakan cara yang baru, yaitu caranya membuat musik gitu ya, membuat lagu atau membuat jingle gitu ya. Seperti yang di iklan-iklan TV-TV itu kan iklannya suka pakai musik, suka pakai lagu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat lagu seperti itu. Buat lagu otomatis, nah ini juga sangat keren sekali gitu ya, kita tinggal perintahkan kata-katanya, kita kasih liriknya, nanti, webnya itu akan membuatkan lagu otomatis gitu ya. Ini yang sangat seru sekali gitu ya. Ini main game seru sama ChatGPT. Nah, ini kalau misalkan teman-teman, eee, pengen menggunakan ChatGPT untuk hiburan gitu ya, ingin bermain game, nah itu sangat bisa sekali. Contoh saya ini pernah bermain game sama ChatGPT, main gamenya Who Wants to be a Millionaire gitu ya. Nah, ini ada prompt-nya gitu ya, sangat detail sekali. Contohnya ini, Q01 artinya pertanyaan satu, uang di bank baru masih $0. Nah, bantuannya yang tersedia 50-50 gitu ya, telepon teman atau tanya penonton. Nah, ini seperti di Who Wants to be a Millionaire beneran gitu ya. Jadi ada pilihan 50-50 atau call a friend atau tanya penonton gitu ya, bisa. Pertanyaan satu, siapakah presiden Indonesia saat ini? Ya, Joko Widodo. Oke, benar katanya. Jadi saya dapat $100. Nah, ini permainan seperti ini kan sangat menarik sekali gitu ya. Pertanyaan, ibu kota Indonesia, Jakarta. Nah,
Oke. Tuh dapat jadi $200 gitu. Nah seperti itu ada perintahnya di sini gitu ya di ChatGPT Black Card. Kemudian di sini juga akan saya bocorkan bagaimana caranya membuat prompt yang sangat efektif gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, membuat perintah kepada ChatGPT itu yang biasa-biasa aja gitu ya, yang, nggak powerful gitu ya. Nah di sini akan saya bocorkan bagaimana caranya membuat, prompt yang sangat efektif gitu ya, seperti bikin spesifik, menentukan formatnya, multi step prompt, ini ada beberapa triknya gitu ya di sini. Kemudian ini juga yang paling menggemparkan gitu ya, ChatGPT kawin sama Canva. Nah ini gimana? Ini sangat, membantu sekali bagi teman-teman yang suka membuat konten di Canva gitu ya. Jadi kalau misalnya ChatGPT sudah dikawinkan sama Canva, ini teman-teman bisa membuat 100 konten sekaligus gitu ya. Nah ini gimana caranya nih membuat 100 konten sekaligus? Terus bisa desain pakai sulap gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mendesain pakai Canva, biasanya itu kan harus geser ini, edit di sini, edit di sini. Nah, kalau misalkan udah dikawinkan sama ChatGPT, nanti Canva-nya pintar sendiri gitu ya, bisa ngegambar sendiri, bisa terjemahin sendiri, ngedit sendiri, bikin video musik sendiri. Bahkan nulis sendiri gitu ya, nulis pakai sulap. Nah, ini juga salah satu kemampuan Canva yang sudah terintegrasi dengan ChatGPT bisa, menulis sendiri gitu ya, sama seperti ChatGPT di sini gitu ya. Jadi kita tinggal ketikkan perintah nanti, Canva-nya bisa memberikan hasil atau memberikan jawaban sama cerdasnya seperti ChatGPT gitu ya. Kemudian Canva juga bisa, eee, bikin foto atau image gitu ya. Bikin animasi, bikin presenter kayak TV One pakai sulap. Nah ini kemarin di Indonesia gitu ya, ada salah satu, apa namanya, stasiun televisi gitu ya, ya TV One gitu ya. TV One menyiarkan pembawa berita. Nah pembawa beritanya itu pakai AI gitu ya. Nah itu gimana caranya? Kita bisa pakai namanya Canva, itu ada caranya di sini. Itu baru saya temukan triknya gitu ya. Contohnya seperti di video ini gitu ya. Nah jadi di sini ada gambar orang, tapi orangnya itu kayak, kayak ngomong gitu, padahal itu yang ngomong saya gitu ya. Kemudian ini gambarnya juga gambar AI gitu ya, sama seperti yang dilakukan sama TV One gitu ya. Ini saya menggunakan, membuat video ini yang menggunakan AI gitu ya, menggabungkan ChatGPT pakai Canva juga gitu ya. Ini jadi hasil videonya seperti ini gitu ya. Silahkan teman-teman cek nanti videonya, eee, di link berikut ini ya. Oke. Mungkin untuk malam ini hanya segitu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan mungkin nanti akan saya tutup gitu ya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi gitu ya. Jadi untuk malam ini, sharing-nya bisa hanya sampai segini aja dulu gitu ya. Untuk harga ChatGPT Black Card berapa Bang? Oke, untuk harganya jujur masih masih belum saya tentuin gitu ya. Tapi, kalau misalkan penasaran sama ChatGPT Black Hat gitu ya, silahkan teman-teman buka linknya, ini linknya saya kasih di chat gitu ya. Kemudian klik join waiting list, nanti akan masuk ke Telegram gitu ya, ke grup Telegram rahasia di sini. Jadi yang sudah masuk ke Telegram, nanti teman-teman akan dapat informasi tentang ChatGPT Black Hat gitu ya, seperti apa, baik dari harganya atau diskon-diskon yang lainnya. Biasanya yang sudah masuk ke waiting list ini atau yang sudah ngantri duluan akan saya kasih harga yang lebih murah dari biasanya, seperti itu, gitu. Itu tentang ChatGPT Black Card gitu ya, silahkan manfaatkan sebaik mungkin ChatGPT-nya dari sekarang juga, karena memang zaman sekarang udah serba AI, udah serba menggunakan pakai robot gitu ya. Jadi silahkan manfaatkan sebaik mungkin dari sekarang, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Anak-anak SD sekarang udah pakai ChatGPT gitu ya untuk mengerjakan PR gitu ya. Apalagi untuk kerjaan mereka pas mereka mau dewasa akan lebih canggih lagi sepertinya, seperti itu. Itu yang di avatar di profil Zoom pakai AI juga ya, Mas? Oh ini bukan, pakai AI, memang itu ada fitur tersendiri di Zoom-nya gitu ya. Sebentar, mana ya Zoom saya? Oke,
Eee, jadi di Zoom itu ada namanya seperti ini, bentar, ada namanya choose avatar. Nanti teman-teman tinggal bikin avatar, terus, tinggal dipilih, tinggal edit-edit sedikit, lalu tinggal munculin, wajahnya di Zoom-nya ini gitu ya. Cuman saya juga mohon maaf kalau misalkan saya mengadakan Zoom ini nggak kelihatan mukanya, yaitu ada, apa namanya, beberapa halangan yang, menghalangi saya untuk bisa tampil, secara terbuka gitu ya wajahnya. Jadi saya tutup aja pakai avatar, tapi ya avatar yang teman-teman lihat sama aslinya itu nggak jauh beda gitu ya, sama-sama ganteng. Seperti itu, oke ya. Bisa di-alarm nggak Mas ChatGPT? Di-alarm seperti apa ya? Kayaknya nggak bisa kalau di-alarm gitu. Saya belum nemuin, apa namanya, belum nemuin fitur tentang alarm gitu ya. Tapi ya fitur-fitur seperti sekarang kita cuman tanya kemudian ChatGPT akan menjawab responnya dengan sangat cepat gitu ya. Tapi ini baru yang versi gratisan. ChatGPT yang saya gunakan masih gratisan nih. Tapi teman-teman kalau misalkan mau meng-upgrade jadi plus gitu ya, itu butuh langganan sebesar $20 per bulan gitu ya. Tinggal teman-teman upgrade, klik upgrade, nanti kalau misalkan udah di-upgrade, eee, nanti teman-teman kecepatannya akan sangat cepat banget gitu ya, maksudnya jawaban dari ChatGPT akan sangat cepat gitu ya. Kalau saya kan tadi kadang error, kadang juga lambat balasannya gitu ya. Kadang juga jawabannya itu nggak komplit semuanya gitu ya, kadang terpotong di tengah jalan gitu ya. Nah kalau misalkan pakai ChatGPT yang versi plus gitu ya, itu akan lengkap gitu ya, akan detail sekali jawabannya, terus, jawabannya juga akan sangat cepat gitu ya, jadi nggak bakal ada error-errornya seperti itu. Tapi untuk saat ini ChatGPT yang versi gratis masih saya pakai gitu ya, karena memang masih sangat powerful gitu ya. Tapi triknya adalah kita memang harus pintar-pintar menggunakan ChatGPT, menggunakan prompt, yang sangat detail gitu ya, yang sangat rahasia. Nah itu bagaimana caranya membuat prompt yang sangat detail, yang sangat efektif, akan saya bongkar di ChatGPT Black Hat seperti itu gitu ya. Soal Canva sama ChatGPT dikawinkan, nah ini sangat bisa sekali, ini sangat membantu sekali gitu ya. Ini juga saya membuat video seperti ini gitu ya menggunakan Canva gitu ya. Ini sangat memudahkan sekali. Eee, Mau whitelist untuk ChatGPT Blackheart di mana? Ini di link ini, saya kasih linknya di chat-nya, eee, di Mas Sutriyono. Oke, saya chat Mas. Oke, di chat ada. Kalau udah punya GPT Black ini bisa dipakai sendiri apa dipakai orang lain saudara? Jadi tentu kalau teman-teman sudah memiliki akses ke ChatGPT Black Card ini, tentu yang bisa pakai ya teman-teman sendiri gitu ya, karena yang bisa buka akunnya ya teman-teman sendiri. Tapi kalau misalkan mau dipakai sama saudara ya nggak apa-apa gitu ya. Harganya berapa? Harganya belum tahu, saya juga masih bingung ini kira-kira maunya berapa ya. Soalnya ini sangat, sangat powerful, sangat bermanfaat, sangat, belum ada orang yang membahas tentang ini gitu ya, tentang ChatGPT dikawinkan sama WhatsApp, ChatGPT dikawinkan sama Canva gitu ya, belum ada yang bahas, ini baru pertama kali di sini gitu ya. Nantinya apa ada Zoom lanjutan untuk ChatGPT Blackcard? Apa ada tutorialnya? Insya Allah ada, nanti akan ada layanan after sale-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kebingungan menggunakan ChatGPT Blackcard, nanti akan ada webinarnya tersendiri gitu ya, khusus yang sudah beli gitu ya. Minta link waiting list-nya. Oke, link waiting list-nya saya balas di chat-nya aja ya Mas ya? Oke, oke ya. Oke, mungkin untuk malam ini hanya seperti itu dulu. Jadi, memang ChatGPT ini bisa teman-teman gunakan, bisa aja untuk affiliate, tapi selain affiliate juga bisa gitu ya, untuk bisnis apapun bisa. Bahkan untuk jualan kuliner, mau jualan fisik atau jualan digital itu bisa gitu ya menggunakan ChatGPT. Silahkan gali terus, pelajari terus gitu ya ChatGPT dari sekarang gitu ya. Bahaya kalau misalkan teman-teman nggak tahu ChatGPT atau nggak bisa menggunakan ChatGPT dari sekarang. Bahayanya bisa ketinggalan gitu ya. Orang lain sudah
bisa membuat video secara otomatis gitu ya, dalam hitungan jari, dalam hitungan detik gitu ya, menggunakan AI, menggunakan AI gitu ya. Lah kita masih manual membuat video atau membuat konten atau membuat apapun gitu ya. Nah, orang lain udah lari kencang gitu ya. Jadi, mulai sekarang teman-teman, eee, pelajari ChatGPT dari sekarang. Bisa nggak kalau dikawinkan dengan Facebook? Bisa banget, ada caranya, nanti akan saya tambahkan materinya ya. Jadi ChatGPT selain dikawinkan dengan WhatsApp gitu ya, saya juga baru nemu caranya bisa dikawinkan dengan Telegram gitu ya. Ini contoh grup Telegram, komunitas mau maju gitu ya. Saya memasukkan nomor Telegram saya, kemudian dikawinkan dengan ChatGPT. Nah, nomor Telegramnya itu saya masukin ke komunitas ini. Ini orang-orang yang ada di sini bisa bertanya langsung di grup komunitas mau maju, kemudian langsung dijawab sama nomor ChatGPT saya gitu ya, ini tuh, seperti ini. Ini salah satu di Telegram. Kalau di Facebook itu, mmm, bisa juga di Facebook. Di Facebook bisa, di Instagram juga bisa, tapi itu, apa ya namanya, kalau Facebook itu bisa dikoneksinya sama Facebook Messenger kalau tidak salah. Sama Facebook Messenger, kalau di Instagram juga hanya bisa membalas DM gitu ya. Jadi kalau misalkan membuat konten langsung gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, atau berkomentar itu nggak bisa. Cuman bisa membalas lewat, pesan atau lewat inbox gitu ya, seperti itu. Itu bisa. Nanti akan saya bocorkan bagaimana caranya menggabungkan ChatGPT dengan WhatsApp, dengan Telegram, dengan, Instagram, dengan Facebook itu bisa gitu ya, seperti itu. Cara mentulin Money GPT, klik apa Mas? Untuk MoneyGPT tadi udah saya kasih ininya ya, apa, perintah khususnya, mana ya tadi? Sebetulnya itu salah satu materi di, ChatGPT Black Card, tapi nggak apa-apa saya kasih aja buat teman-teman yang sudah hadir di sini, saya berikan contoh prompt MoneyGPT. Oke, saya copy ini MoneyGPT, saya kasih aja ke Mbak Ratih di sini ya, Mbak, di chat-nya saya balas nih, saya kasih prompt oh, terlalu panjang prompt-nya. Oke. Atau prompt-nya ini saya copy paste ke komunitas Mau Maju ya, silakan teman-teman yang sudah bergabung di komunitas Mau Maju, copy aja di sini, Money GPT. Oke, tahu. Tinggal copy paste kemudian langsung di-copy ke ChatGPT yang versi website gitu ya. Nanti teman-teman bisa apa, gunakan Money ChatGPT untuk menghasilkan uang sesuai budgetnya masing-masing gitu ya. Ini sangat menarik. Oke, bisa di-connect dengan TikTok juga nggak, Kak? Nggak bisa, untuk sekarang saya belum nemu itu caranya menggunakan TikTok sama ChatGPT, belum belum ketahuan caranya. Apa bisa untuk yang pemula langsung gabung Black Card? Silahkan untuk yang pemula bisa langsung gabung ChatGPT Black Card gitu ya, karena memang, ChatGPT ini gimana ya, cara menggunakan ChatGPT ini sangat mudah sekali, apalagi kalau misalkan untuk pemula juga langsung ke ChatGPT Black Card gitu ya, langsung, itu akan sangat mudah ikuti gitu ya, karena nantinya di ChatGPT Black Card saya akan menjelaskan, secara mudah gitu ya, secara menggunakan bahasa, yang sehari-hari gitu ya, bukan bahasa yang menggunakan istilah-istilah yang susah dan rumit gitu ya. Insya Allah akan memudahkan juga, langsung bisa nggak apa-apa. Cari juga bukan dikawinkan dengan CapCut Mas, siap. Insya Allah untuk CapCut juga, kayaknya gimana ya, bisa nggak ya? Kayaknya belum ada deh, tapi nanti kita coba-coba cari tahu dulu itu gimana caranya. Kayaknya seru juga gitu ya kalau misalkan ChatGPT digabung sama CapCut gitu ya. Bisa buat undangan digital. Buat undangan digital paling, sebatas membuat copywriting-nya seperti ya, copywriting tampilan di undangan digitalnya seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya belum bisa gitu ya.
Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup dulu pertemuan kita kali ini. Untuk link waiting list silahkan, eee, saya chat di sini ya. Saya juga chat di komunitas Mau Maju waiting list, sebentar. Oke, silahkan teman-teman yang sudah masuk ke komunitas Mau Maju yang di grup WhatsApp, bisa diklik aja linknya untuk, bergabung ke Mau Maju ke grup waiting list ChatGPT Black Card gitu ya. Grupnya bisa di-share kembali ya, oke grupnya ini saya ambil grupnya, oke. Sudah di-chat ya Mas Arfan, Mas siapa tadi? Mas Syarifudin, oke ini Mas, maaf, oke sudah di-chat. Jangan lama-lama waiting list-nya Mas, udah gak sabar nih. Oke siap Mbak Yeti, insya Allah, rencananya hari Senin kalau nggak salah. Rencananya besok tuh semua, apa ya namanya, semua materi udah saya bereskan semuanya di ChatGPT Black Card ini. Ini materi yang udah saya buat di ChatGPT Black Card gitu ya. Sebentar, ChatGPT Black Card, oke. Ini ChatGPT Black Card, isinya seperti ini gitu ya nanti. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi tentang pendahuluan ChatGPT, cara buat akun ChatGPT, rahasia cara kerja. Di sini teman-teman akan mendapatkan materi berupa teks gitu ya. Tapi selain teks, di sini juga akan saya jelasin berupa video gitu ya. Jadi ada videonya, ada teks, ada videonya. Jadi mudah gitu ya mempelajarinya, seperti ini. Ada juga dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, silahkan teman-teman nanti pelajari di ChatGPT Black Card gitu ya. Insya Allah ini akan beres semuanya gitu ya. Yang belum beres itu adalah ini bagian bonus program afiliasi. Jadi bagi teman-teman yang sudah gabung di ChatGPT Black Card atau yang sudah membeli ChatGPT Black Card nanti akan bisa bergabung dalam program afiliasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menjualkan ChatGPT Black Card ini ke orang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan orang lain membeli lewat link afiliasinya teman-teman, nanti teman-teman tentu dapat komisi. Nah, ini yang lebih menarik lagi, nanti komisi yang akan kita gunakan ini akan berbeda dari komisi biasanya gitu ya. Nanti akan saya bocorkan menariknya di mana gitu ya. Ini ada beberapa isinya gitu ya untuk bonus program afiliasi. Produknya apa, harganya, keuntungan, cara bermain, cara cara ambil link, strategi. Nah, ini lengkap ada semuanya ada di sini. Ini akan saya bereskan dulu malam ini gitu ya. Insya Allah besok beres, kemudian Senin teman-teman bisa, langsung, membeli ChatGPT Black Card gitu ya. Tapi biasanya kalau ingin harga murah gitu ya, silahkan teman-teman join dulu waiting list gitu ya. Kalau misalkan orang lain yang saya kasih informasi di luar waiting list gitu ya, itu akan dapat harga yang normal aja. Tapi kalau misalkan udah gabung waiting list, biasanya dapat harga yang lebih murah gitu ya, seperti itu. Oke ya, siap mantul di kalau paham tulisan bukan ya, oke. Prompt Money GPT-nya boleh di-share kembali Mas di grup komunitas Mau Maju. Oke, siap. Saya share kembali ya di komunitas Mau Maju untuk Money GPT. Oke, udah. Kita rahasia next level-nya sudah diisi belum, Mas? Kita berhasil next level juga ini akan saya update gitu ya. Ini memang salah satu produk saya kemarin gitu ya. Kita berhasil pebisnis maju. Udah saya update nih. Ada beberapa yang saya update. Tapi nanti ini rencananya akan saya update berapa banyak ya? Sekitar 15.000 prompt gitu ya, ini lebih banyak lagi gitu ya. Biasanya orang-orang menjual prompt ChatGPT itu ya sekitar 1.000, nanti kalau misalkan teman-teman udah beli, next level ini yang kita berhasil ChatGPT next level,
nanti akan saya tambahin lagi 15.000. Ini masih dalam tahap update gitu ya. Ini baru update beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ada beberapa prom, banyak banyak sekali gitu ya di sini. Nah, ini promnya. Ini prom kok bisa saya jual gitu ya. Nah, ini rahasianya gini, teman-teman. Di luar negeri sana gitu ya, ada sebuah marketplace yang menjual, eee, tempat jual beli prom gitu ya. Jadi kalau di kita ada Tokopedia. Nah, kalau Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak itu kan menjual produk fisik gitu. Ada yang jual, ada yang beli gitu ya. Tapi itu produknya fisik. Nah, kalau di luar negeri ada namanya Prombase gitu. Ini saya bocorin, Prombase. Nah, kalau Prombase ini jualannya prom ChatGPT gitu ya. Sebentar. Nah, ini mereka ini gitu ya di luar negeri sana menjual prom. Satu promnya dihargai, berapa dolar ya? Nah, ada yang $4, ada yang $5 gitu ya, ada yang $3. Itu hanya satu prom saja gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di saya gitu ya, yang teman-teman udah beli kemarin, yang ChatGPT Next Level itu kan ribuan, akan saya update lagi. Saya dapatnya dari mana? Ya saya beli ini semuanya gitu. Saya beli, kemudian saya, edit lagi pakai bahasa saya gitu ya, kemudian saya share ke teman-teman gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman beli satu prom aja di luar negeri itu bisa $2, $3, $4, $6 gitu ya, mahal banget gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah gabung ChatGPT Black Card, nanti teman-teman juga akan, saya berikan beberapa prom rahasia untuk ChatGPT, oke ya, seperti itu ya. Oke baik, mungkin seperti itu dulu karena waktunya sudah terlalu malam gitu ya, di saya sudah pukul setengah 10 gitu ya. Sudah hampir 1,5 jam kita mengadakan webinar malam ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Semoga mendapatkan insight baru bagaimana caranya menggunakan ChatGPT untuk bisnisnya teman-teman, untuk bisnis afiliasi, untuk reseller, untuk dropshipper, untuk, distributor, untuk siapapun gitu ya. Ini juga ChatGPT bisa teman-teman gunakan bukan hanya untuk jualan, bukan hanya untuk bisnis, bisa juga untuk, mengelola rumah tangga, mengelola dapur, itu semuanya bisa dikerjakan sama ChatGPT gitu ya. Jadi ini memang sangat, menarik sekali menggunakan ChatGPT gitu ya. Silahkan gunakan ChatGPT mulai dari sekarang gitu ya. Oke baik, mungkin malam ini cukup sekian dulu, eee, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, semoga bisa mendapatkan insight, semoga berkah untuk semuanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.